Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita mulai rapat seperti biasa, rapat weekly counseling meeting dari sesi konselingnya. Dan kita mulai dengan tema, mulainya mau dari ISO apa dari ROK, Pak? Dari Segyu, personal base. Oke. Down to the snack table. Oke. Kalau aku, kalau personal base sejauh ini masih sama, tidak ada personal base yang ngerasa seminggu ini karena saya masih dalam ujian, jadi justru saya hanya melaksanakan kewajiban-kewajiban saja, tidak ada base yang lebihnya. Tapi kalau dari bisnis base itu lumayan ngerasa ada feedback dari orang-orang yang gabungnya itu orang-orang yang lebih cerdas, Pak. Maksudnya saya to the point aja gitu, orang-orangnya lebih cerdas dibandingkan member-member yang lain, entah karena Bapak udah mulai mensortir member yang tidak penting atau gimana gitu. Jadi belum ya. Tapi beberapa hal. Kalau misalnya kamu bilang gitu berarti bagus, jadi nanti kedepannya akan berusaha untuk mensortir itu ya. Oh, berarti yang lebih cerdas lebih menyenangkan. Bisnis base-nya sih yang saya rasa yang kontak saya itu memang benar-benar orang yang dia tertarik ke silver, nggak cuman yang dia cuman kepo doang. Karena beberapa yang kayak contohnya kemarin Pak Heru yang direkomendasikan sama Kak Devi, dia mau gabung tapi nggak tahu udah bayar apa belum. Cuman dia bilangnya iya saya mau gabung, nanti saya transfer. Nah tapi kalau perempuan yang di grup itu, dia justru lebih ke cuma nanya-nanya aja, dan yang orang kayak gitu biasanya kalau di WA saya yang bisnis dulu yang sekarang kena itu kan, kena hack itu tuh random banget gitu orang yang nanya tuh gitu, random banget, dan bahkan yang ada malah marah-marah gitu kebanyakan tuh ketika saya jelasin tentang perbedaan member plus sama silver aja, atau saya cuma ngajak ke member plus aja marah-marah biasanya. Loh, kok bayar ternyata? Langsung gitu marah-marah gitu, dan itu udah biasa aja buat saya gitu. Karena oh ya udah biasa, udah nggak cuma seorang dua orang saya ketemunya. Cuman kalau yang di sini sekarang itu ya udah yang kontak saya memang yang udah dia itu, cuman masih ada Pak kendala beberapa SMS yang datang bisnis dulu kan Telkomsel itu ada yang bilang, ada yang chat gini, kok nggak dibales-balesin Mbak WA saya cek di WA nggak ada, dia nggak nge-WA gitu. Dia nge-WA-nya itu ke WA yang itu Pak, yang diblokir itu gitu. Dan sedangkan kan saya nggak bisa akses. Saya ya masih syukur sih kalau dia ngechat via SMS, jadi saya bisa chat pakai WA ini. Tapi kalau orang-orang yang dia nggak ngechat via SMS ke saya atau ke apa kan saya nggak tahu. Makanya saya pernah bilang di grup, Mbak, Kak atau Pak Hendy udah diganti belum di ininya, di dashboard di Lovia. Kalau udah ya bersyukur, kalau belum tolong ganti. Jadi orang-orang biar nggak ngechat ke sana gitu. Karena kayaknya masih ada yang banyak ngechat ke sana gitu. Itu aja sih bisnis base-nya sama bisnis worth-nya. Worth-nya itu adalah nomor saya yang dulu masih dapat diakses oleh beberapa member. Jadi agak sedikit terganggu sih kalau tiba-tiba dia nelfon terus marah-marah gitu. Nelfon terus tiba-tiba marah-marah, yang saya nggak ngerti marah-marah kenapa. Yang pertama sih kasihannya dia marah-marah tapi data roaming dia ke sedot saya gitu. Kakunya kasihan lah bahasanya. Karena dia berarti nelfonnya internasional kan. Itu doang. Terus kalau scorecard-nya saya udah upload, terus video juga udah 2 saya upload. Terus stroke review, customer headline-nya nggak ada. Justru sekarang lebih enjoy mereka yang silver bahkan yang baru, ibu siapa? Yang terbaru itu dia lebih enjoy, dia lebih bisa capability untuk diajak diskusinya bahkan lebih, entah karena skill saya yang naik atau orang-orang yang joinnya gimana, pokoknya nggak pernah ada masalah sekarang untuk member silver gitu. Kecuali terus kalau to-do list, oh iya, file yang Bapak kirim tentang buku ada beberapa yang udah saya komen di sana yang saya agak nggak setuju Pak. Oke. Yuk kita nanti kita review di bagian issues. Atau emang sekarang udah masuk issues ya? To-do list baru masuk to-do list. Oke. Ya udah. Berarti nanti to-do list udah nggak ada kan? To-do list udah nggak ada. Udah semua. Terus tinggal isu berarti.
Review syarat profesi per tier udah saya upload di ini kan. Ada di sini Bapak udah lihat kan. Jasa psikologi nih, JPG ini. Di atas ini. Ini yang di bentar. Nah ini yang jasa psikologi. Oh iya, yang itu. Itu tinggal di situ aja. Ini saya ngambil dari pasal. Dari salah satu, kalau bahasanya undang-undang psikologi di Indonesia. Saya ngambil dari sana, biar lebih nggak usah kayak ini. Bapak bisa lihat di sini. Psikologi itu ada klinis, pendidikannya juga ada apa aja. Terus industri, organisasi. Oke. Ini nanti aku mau review ulang ya. Boleh. Apa yang aku masukin di sana. Itu aku sekarang aja. Bentar, kita kan masih dituduh kan ya? Belum masuk issues. Enggak, udah masuk isu, Pak. Oke. Kalau udah masuk issues berarti yang mana yang di Oke. Berarti mulai dari syarat ini dulu ya. Syarat kompetensi. Oke. Ini bentar aku masukin linknya. Oh, tadi harusnya kamu barusan dapat email. Coba dibuka deh emailnya. Yang di Gmail. Gmail yang mana ya, Pak? Bentar. Oh, yang ini ya. Tambahin. Aku masukin linknya di sini juga bisa sih. Langsung di Boleh, Pak, tambahin di situ aja. Nah, itu harusnya muncul di Notion. Kamu bisa langsung klik di sana. Bentar, belum masuk ya di Notion. Yang buku ya? Bukan buku, tapi yang yang buku berarti kan done. Ini harusnya udah masuk di bagian review syarat profesi kompetensi sih. Coba di refresh bisa nggak? Siapa tahu. Bapak kalau mau ini saya invite saya jangan yang Google ini Pak, yang jangan yang Anissa Dina, tapi yang Andin aja. Oh, Andina Malia ya. Oke. Iya, karena yang Anissa Dina tuh terlalu banyak email. Karena itu email pendidikan sama email campuran, jadi kadang yang Bapak tuh tapi kalau masuk ke Andin itu pasti ada di paling atas gitu kerjaan, karena kerjaan khusus di Lovia saya kalau di Gmail Andin itu. Kenapa belum masuk juga ya? Nah ini, oke, saya buka. Ya ini. Oke. Nah, jadi ini mana ya? Aku di situ nulisnya review syarat profesi pertanyaan. Oke. Ini apa ya? Kalau psikologi klinis sih Pak nggak ada perlu di breakdown. Saya langsung komen nih atau gimana? Bisa mulai dari atas aja dulu deh, mulai dari atas. Ini. Nah, dari ini. Dari sebelumnya yang di atas. Nah, itu dulu. Jadi ini pembagiannya ada 4 berarti ya. Ada 4 tier, itu udah benar 4 tier itu. Social worker, junior, senior, practitioner, 5 ya berarti ya, sama psikiater. Itu udah setuju. Ini kayaknya kalau junior at least fresh graduate juga bisa kayaknya Pak. Iya, itu nanti kan S1 saya bilang paling S1 psikologi, tapi ini jam terbang konseling at least 2 tahun itu agak kasihan juga sih. Iya, agak kasihan juga sih kalau misalkan at least 2 tahun, paling kalau mau at least-nya ada pernah praktikum. Nanti saya kasih deh recommended. Fresh graduate tapi pernah praktikum. Nah, ada praktikum apa nanti saya tambahin deh Pak di luar dari rapat ini. Nanti saya tambahin di situ. Cuman sisanya sih kalau apa? Bentar, saya lihat dulu. Kalau psikolog dari HIMSI itu NIK atau SIPP sih? Atau sama aja? NIK sama SIPP? NIK, yang saya tahu sih NIK. Tapi SIPP saya belum tahu karena saya kan belum pernah dapat NIK-nya apa ya. Cuman dosen saya nyebutnya NIK. Dosen saya nyebutnya NIK.
Tapi kalau psikolog lain saya nggak tahu SIP nanti saya coba tanyain ke teman ya. Tapi pas saya Saya lihat tanyain googling profil psikolog itu yang mereka sebutin SIPP sekian gitu. Dan pas SIPP. pas di HIMSI, kalau membahas tentang HIMSI, ternyata emang benar kalau dia lulus psikologi, selain dia jadi S2 itu harus bikin SIPP, dan yang bisa ngeluarin SIPP itu cuma HIMSI gitu ceritanya. Ya, nanti saya tanya. Kalau nggak salah sih memang kayaknya NIK tuh mungkin yang dia psikolog plus dosen mungkin. Tapi kalau SIPP itu mungkin yang dia praktek sendiri kayaknya mah SIPP. Kayaknya gitu sih. Saya juga pernah dengar SIPP, cuman saya coba tanyain teman saya dulu, tapi kayaknya SIPP deh mungkin. Yang ngebedain soalnya sama dokter kan, mungkin. Oke. Terus, udah benar. Ini kalau misalnya psikolog yang barusan dapat SIPP, itu berarti masuknya kemana dia? Junior atau senior? Kalau dia udah dapat SIPP senior, Pak. Tapi senior minimal 5 tahun. Padahal dia barusan aja dapat SIPP. Baru hari ini nih dapat SIPP. Itu kalau dia ngelamar ke senior psikologis nggak masuk kriteria dong, karena belum 5 tahun. Gimana tuh? Ya makanya itu. Saya sih pengalaman di bidang dipilih at least. Paling kalau mau paling di practitioner psychologist. Prakteknya juga minimal 2 tahun. Nah lo. Iya, makanya saya mau nanyanya Bapak bebas. Bapak mau ngasih apa? Minimal apa? Ada minimal pengalaman atau enggak? Kalau misalnya minimal pengalaman, kasihan mereka yang dia mau terjun nyobain gitu. Tapi karena sebenarnya kalau syarat senior psychologist sama ini kan kenapa saya waktu itu ngasih 5 tahun sama 2 tahun, itu buat ngebedain harga kan. Ngebedain harga. Oh gitu. Dan Oke. buat ngebedain harga, bukan buat ngebedain palingan kalau mau gini Pak. Jadi palingan karena kan nanti kita ada harga. Waktu itu kan kita pernah nentuin harga ya Pak ya. Ya, Di mana yang betul. ini kan. Karena kan kita ada ini senior, junior. Nah, Kak, saya kenapa nentuin ada harga junior psychologist? Paling kalau mau gini, kalau misalkan dia jadi di junior psychologist ini tuh, di junior psychologist ini tuh ada cluster nomor 4. Kalau saya bilang ada nomor tambahan nomor 4 itu adalah dia yang punya SIPP tapi masih di bawah 2 tahun pengalamannya. Nah, nanti kalau misalkan dia naik levelnya di kita, dia bisa pindah ke kita. Kalau mau kayak gitu, karena kenapa saya adain junior, senior, sama practitioner? Karena untuk nentuin harga kan, bukan nentuin klasifikasi mereka junior apa senior. Karena kalau ngikutin HIPSI atau ngikutin di Indonesia, sebenarnya mereka udah masuk senior, cuman karena kita punya klaster harga kan, gitu, klaster harga. Jadi akhirnya ya agak sedikit kita harus mengklasifikasikan dong dia dapat harga di mana gitu, di range berapa lah gajinya gitu kan, kalau bahasa ini ya. Nah, paling kalau mau kayak gitu. Jadi dan setelah di sini mungkin tulisannya dan setelah sekian bisa pindah ke senior gitu. Jadi ada syarat, misalkan kalau dia bilang saya masuknya apa, jadi kalau dia nggak termasuk di sini, kita yang nentuinnya gitu Pak, dari pihak kita yang nentuin. Oke, untuk sekarang kamu masuknya ke misalkan, bahkan bisa jadi dia misalkan nih ada anak S1 psikologi tapi dia nggak bisa masuk ini karena dia nggak pernah praktikum. Paling kita bakal langsung bilang untuk saat ini Anda hanya masuk ke social worker, gini-gini kan kita langsung masukin jadi di social worker gitu. Jadi ada dari kitanya tuh ada, kalau kayak saya sih bilangnya ada ada tim yang bakalan kita lihat itu, kamu masuknya ke social worker ya untuk saat ini. Nanti setelah 6 bulan kemudian baru kamu bisa masuk ke junior psychologist ketika udah kelihatan dari hasil praktikumnya. Jadi ada penilaian juga, bahkan bisa jadi nih Pak, kalau kita berkembangnya gede, maksudnya bukan gede, berkembang statis dan kita bisa stabil, itu bisa jadi tempat praktikum anak magang gitu. Maksudnya tempat praktikumnya, bukan praktikum, tempat PPKP-nya, praktik lapangan buat anak-anak psikologi di S1 gitu. Yang saya kepikiran, Iya, mau. Karena gini Pak, kelebihan Bandung sama Jakarta itu psikologi S1-nya mereka praktikumnya bagus. Saya ngakuin Pak. Tapi untuk anak-anak psikologi yang timur, itu daerah sedikit timur ke sana, S1-nya tuh belum dikasih praktikum. Kalau boleh jujur. Jadi kalau dibandingkan itu pasti mereka agak ribet untuk ngejarnya. Waktu di S2 aja pasti mereka agak ribet ngejarnya.
gitu. Tapi kalau untuk anak Bandung, Unisba, pokoknya Bandung sama Jakarta itu S1-nya tuh udah dikasih praktikumnya banyak gitu. Saya Timur ngerasainnya itu gimana? yang dimaksud timur tuh Jawa Timur atau Indonesia Timur? Indonesia Timur, nggak Oh, Jawa Timur aja. Indonesia Timur kayak Jogja juga yang bagus tuh cuman beberapa kayak UGM, terus tuh udah itu Ahmad masih Dahlan Indonesia atau Barat apa. sih. Oh, Indonesia masih Timur Indonesia itu Barat. kayak Indonesia Timur itu kayak Papua gitu. Iya, kayak Papua, Surabaya juga kan masuk Indonesia Timur kan. Kayak gitu aja. Pokoknya kalau yang agak di timur-timur itu mereka agak nggak dikasih praktikum, jadi cuma materi aja dan kita agak sedikit kewalahan nanti kalau dia pertama kali coaching kayak gimana. Jadi sistemnya itu bukan konseling kalau bahasanya praktik coaching, konseling sama interview. Itu tuh yang paling penting kalau untuk psikologi tools paling penting. Nah, jadi kan kita bakal bisa lihat dulu tuh kalau misalkan kewalahan, kan zaman sekarang nanti kita eranya langsung mungkin nggak 4.0 lagi tapi 5.0 kan, bisa udah 5.0 gitu. Industri milenial, bukan industri lagi, mungkin nanti milenial apa, mungkin nggak tahu. Nah, kalau nanti ternyata ada kendala dari setiap universitas untuk KPKPN psikologi, kalau Bapak bisa, makanya kenapa saya dulu memprioritaskan Bapak tuh bukan di chatting aja, saya pernah bilang kan ke Bapak, bukan chatting aja Pak, tapi ada pemerataan yang kayak gitu yang alat Find Me itu kata saya. Kenapa? Karena ketika kita punya akses Find Me itu nanti jadi bagus buat ke ya tadi gitu. Makanya saya agak-agak visionernya jangan setengah-setengah Pak, karena kalau setengah-setengah nanti ketika launching tuh kita nggak akan ada biasa aja sama orang tuh gitu. Tapi kalau Bapak mau maksudnya adalah nyoba dulu tester, misalkan nggak usah launching tapi tester, aplikasi kita udah ada, terus kita coba beberapa join sama psikologi atau apa, itu mah bisa gitu. Tapi jangan dulu launching yang apa gitu, udah aja dengan konsep kita dulu aja. Nah, Jadi tapi kalau launching tuh cuman satu psikolog yang memang udah tahu kondisinya, kita masih coba gitu ya. Kalau itu kan jadi nanti tuh ada review pas nanti kita launching itu ada validasi lah kalau bahasa saya. Ada validasi. Kalau itu memang setiap aplikasi pasti ada uji coba dulu lah gitu. Bukan aplikasi malah obat. Jadi nanti ada yang nge-review gitu. Maksudnya nge-reviewnya bukan dari kita doang yang insider, tapi dari outsidernya juga ada gitu kalau bahasa saya gitu. Dan itu di setiap negara itu memang ada kayak gitu juga gitu. Pengembangan aplikasi yang misalkan pengembangan aplikasinya sama dokter, si dokter yang diajak kita kerja sama kan dia nge-review dulu alat ini emang apa bahasanya tuh benefit atau enggak gitu kan, benar-benar si dokter itu. Dan kalau dia ngerasa saya nggak butuh sebagai profesi saya, nah itu kan jadi evaluasi ke kita gitu apa. Tapi kalau misalkan langsung tiba-tiba blok aja launching, tapi kita nggak tahu dulu nih kelebihan kita apa atau apa, nanti tuh jadinya kita bakalan cepet tenggelam juga gitu, cepat tenggelam dan nggak bisa ngebum, kalau bahasa saya nggak bisa ngebum gitu. Tapi kalau Bapak bisa tuh, sama kan Bapak udah ada tuh satu psikiater, satu psikolog, nanti social worker aja kan. Nanti dimulaikan dulu sistemnya misalkan sistem si robot AI-nya udah ajeg, tinggal si sistem ininya regulasi kitanya si regulasi humannya gitu. Tinggal udah ajeg belum? Nah, ketika udah ajeg kita siap tuh launching, kalau bahasa saya kayak gitu Pak. Oke. Oke, nah kalau 2 tahun lebih 1 hari, masuknya kemana? 2 tahun lebih 1 hari. Atau udah 2 tahun? Masuk senior Pak. Oke, berarti sebenarnya senior itu minimalnya sebenarnya 2 tahun ya. Tapi iya. Kalau 5 tahun berarti beda harga ya? Iya, gitu aja, beda range. Harga tier senior 1 minimal 2 tahun, lalu harga tier senior 2 ya, itu minimal 5 tahun ya. Itu paling ya. Jadi sebenarnya dia udah senior, cuman nanti pembedaannya dari sisi harga. Gitu ya. Oke, practitioner psikologis berarti sebenarnya dia juga ya kalau practitioner psikologis. Kalau practitioner psikologi sebenarnya bedainnya itu adalah saya kenapa bilangnya ini lebih, sebenarnya ini bukan di atas dari senior ya, justru ini tuh di antara ini tuh tingkatannya tuh 1, 2, 3 sebenarnya kayak gitu Pak. Jadi ini tuh di bawah senior bisa sederajat. Maksud saya adalah kenapa sederajat, karena mereka yang nggak punya SIP. Oh gitu. Oh jadi yang punya SIP itu khusus klinis ya? Kalau Enggak, organisasi sama edukasi enggak ya?
Enggak. Jadi di Indonesia itu ada MAPRO, ada MAPSI kalau bahasa saya. Ada MAPRO. MAPRO itu adalah profesi, MAPSI itu adalah sains Hmm. praktisioner kalau bahasa saya. Jadi nggak semua, jadi yang ini senior psychologist ini tuh di dalamnya bisa klinis, pendidikan, bisa PIO. Hmm. Itu Hmm. karena kenapa dia bisa senior psychologist? Karena dia punya SIP. Tapi ada beberapa yang dia MAPSI. MAPSI itu adalah dia ngambil S2, S3, tapi bukan profesi. Itulah regulasi di Indonesia agak sedikit memang lebih ketat daripada di luar negeri gitu. Kalau di luar negeri itu dilihatnya bukan dia profesi atau sains, tapi dilihatnya dari lu berapa jam terbang gitu. Jadi kita cuma bisa tinggal nentuin aja minimal jam terbang lo udah berapa gitu kan di luar negeri. Atau dari gelar. Gelar tuh langsung M klinik atau apa gitu. Tapi gelar juga nggak bisa cuma S2, jadi udah S3 baru dia dibilang senior psychologist gitu kalau di luar negeri. Tapi di Indonesia itu nggak nyampe S2, cuman S3 juga udah jadi senior gitu. Cuman sampai S2 aja udah jadi senior psychologist gitu. Tapi resikonya adalah dipisahkan. Ada yang dia bisa dapat MSIPP, ada yang dia enggak. Nah, yang enggak bisa dapat itu adalah yang saintis gitu. Nah, practitioner saya sebutnya adalah practitioner psychologist. Kenapa? Karena bentuknya itu adalah contohnya kayak para pekerja di LIPI ya. Bapak tahu para pekerja di LIPI ya, atau dia ngambil jurusannya karena di sains juga ada pilihan Pak, sains klinis, sains psikologi, sains klinis, sains pendidikan sama sains PIO lagi gitu. Dan itu kenapa saya bilang at least 2 tahun dan 5 tahun karena terkadang nih ada yang dia nggak dia butuhnya kayak coaching bukan konseling bukan terapi karena kalau terapi atau apa bisa harus sama senior psychologist atau enggak junior psychologist yang dia udah psikologi banget biasanya senior aja gitu. Tapi kalau yang dia kayak apa ya contohnya coaching kayak Bapak tahu coaching ini nggak misalkan coaching skill atau coaching apalah pokoknya bentuknya coaching itu biasanya di practitioner gitu. Itu. Ya pokoknya perbedaannya adalah dia nggak punya SIPP dari HIPSI aja itu doang yang perbedaannya. Tapi kenapa saya adakan ini term ini, maksudnya adakan tier ini karena terkadang ada beberapa orang yang dia udah punya nama kalau bahasa saya udah punya nama atau udah punya skill yang bagus di satu tier tapi dia bukan masuk yang punya SIPP gitu karena dia hanya saintis dan kadang kita dibutuhkan di coaching karena kita kan bentuknya love your life itu bukan tentang penyakit mental yang klinis aja tapi ada yang penyakitnya life gitu bukan penyakit atau ada yang dia bukan penyakit tapi kayak butuh aktualisasi diri atau self development gitu. Nah kalau benar. Pengembangan diri gitu kan, pengembangan motivasi. diri kan bahasanya self development. Nah, self development ini ranahnya tuh sebenarnya bisa diambil oleh semua orang, mau dia psikiater, mau dia ini apa. Cuman kadang nih kalau misalkan kita nanti kewalahan, ada yang dia bentuknya disorder penyakit berarti kasih ke senior, nah bentuknya self development itu kasih ke practitioner gitu, practitioner psikologis yang lebih atas lah gitu maksudnya. Jadi dia bisa ngasih nanti training lah atau apalah gitu. Bahkan nih kalau bentuknya nanti dia butuhnya training atau butuhnya coaching yang bentuknya berbulan-bulan itu dikasihnya ke practitioner gitu. Ya. Kayak gitu sih maksudnya. Jadi maksud saya adalah di sana karena ada ketentuan kan scientist sama profesi itu apa di pasal undang-undang psikologi juga ada gitu kayak ya kode etiknya psikologi itu ada gitu. Nah, tapi kenapa saya butuh? Karena kadang kita butuh kan kita maksudnya proyeknya bukan tentang yang sakit aja kan dalam artian sakit kan, Pak. Tapi yang sehat juga kita butuhkan. Nah, maksud saya situ. Saya kasih tier practitioner psikologi gitu. Nah, berarti untuk syarat kayaknya udah cukup. Nah, sekarang yang juga aku mau review itu adalah mapping juga ya. Berarti nanti mapping field sama habis itu nanti harga. Itu aku pengen ulang. Yuk kita sekarang di field. Tadi klinis gimana kamu tadi? Sebenarnya gini, kenapa aku bilang mapping field itu atau mungkin langsung ke yang aku bayangkan pada saat user itu menggunakan aplikasi ini gitu ya.
Nah, sebenarnya yang aku bayangin adalah user itu pada saat menggunakan aplikasi ini, dia bukan pokoknya pilih dulu orangnya, pilih dulu psikolognya, baru dia curhat. Tapi sebelum dia berkonsultasi, itu dia udah milih dulu gitu. Jadi dari depan tuh dia sudah milih ke masalahnya dia apa. Nah, karena masalahnya dia apa itu sudah ditanyain dari depan, justru itu maka aplikasi ini perlu tahu daftar masalah-masalah yang bisa dihandle, dan akhirnya next step-nya gitu ya, setelah dia sudah memilih masalahnya, barulah dia bisa memilih dengan siapa gitu. Atau sistem akan merekomendasikan yang paling cocok dengan ini. Misalnya contoh kayak kamu bilang tadi, itu ada self development. Misalnya dia mau masalah saya adalah saya kurang motivasi belajar. Valid nggak? Valid kan? Valid. Nah, masalah saya adalah saya kurang motivasi belajar. Kan berarti itu kayaknya bukan depresi, bukan pengen bunuh diri, bukan apa. Tapi masalahnya adalah kurang motivasi belajar. Nah, setelah dia masukkan itu, barulah misalnya di screen selanjutnya, aku belum kebayang apakah di screen selanjutnya itu dia otomatis langsung dipilihkan atau sistem akan mengirimkan penawaran ke beberapa psikolog gitu ya, yang terkait dengan itu. Nah, atau dia sendiri yang memilih, dia disediakan pilihan kayak tadi berarti di peta gitu kan, psikolog yang bisa Saya gini Pak, gimana? itu mungkin Bapak kepikirannya gitu. Kalau saya tuh kepikirannya itu sebenarnya karena saya udah pernah ikutan konseling online, maksudnya saya udah ikutan sama anak-anak psikolog di PPI Dunia, itu saya ikutan. Kita bikin satu sistemnya tuh kepikiran kayak gini, kalau Bapak bisa gitu ya. Karena nanti kan aplikasinya itu bentuknya kalau dalam pikiran saya ada Find Me, terus ada yang nanti chatting kan. Nah, saya kepikirannya itu adalah ketika pertama kali datang itu langsung ada rekomendasi, hello, kayak kan sapaan. Nah, udah sapaan tuh harus ada pilih kanan apa kiri. Kalau kanan itu adalah milih sesuai orang. Jadi kamu mau nyari psikolog, mau nyari bentuknya dalam bentuk jadi kayak jadi kalau bahasa saya tuh jadi kayak ada pilihan Find Me-nya gitu. Kalau ke kanan tuh nyari sesuai map yang terdekat sama kamu kah, atau tergantung sesuai nama, atau tergantung si psikolog yang available gitu. Kalau jadi kayak nyari sesuai map gitu. Kamu mau nyari sesuai map. Jadi kalau itu mah terserah dia. Kadang nih ada Pak orang yang dia nggak tahu aku tuh ada masalah apa. Pokoknya aku pengen curhat. Ada yang gitu Pak. Jadi ada yang orang itu karena penyakit bukan penyakit atau karena keresahan hati itu kadang kita nggak tahu mau golongin kemana, cuman orang yang tahu ilmunya yang bisa ngegolongin. Bapak bisa paham sekarang kayak gini golonginnya, itu karena ada Bapak ngobrol sama banyak orang, ada ilmu yang Bapak dapat, jadi akhirnya Bapak bisa. Tapi buat umumnya orang tuh ada yang dia nggak bisa ngegolongin, Pak. Ngegolongin ini gue sakit hati karena apa gitu. Atau ini gue punya masalah apa sih, kok gue masalah hidup gue ini banyak banget gitu. Nah kan jadi bingung, akhirnya bisa tuh cari sesuai map. Maksudnya sesuai map tuh bisa nyarinya dengan si psikolog. Jadi nanti tes si map itu bukan berarti memunculkan, makanya kenapa saya bilang kalau Bapak bisa ada Find itu bukan berarti memunculkan orang yang terdekat yang ada aja, tapi langsung twing, kayak langsung petanya se-Indonesia, misalnya cuma petanya se-Indonesia, tapi langsung yang si psikolog yang available tuh yang mana ya. Jadi dia tinggal ngeklik aja gitu, gue mau curhat aja sama ini. Bisa jadi dia milihnya karena Available dia tuh saat ini berarti ya? Iya, saat ini, available saat ini. Yang bisa jadi saat ini, jam ini, detik ini, atau bisa jadi dia ngeklik itu karena kayaknya profilnya yang dia bagus, akhirnya dia milih. Atau dia bisa jadi dia milihnya karena ini dekat sama gue, jadi kalau ada apa-apa gue bisa datang ke kantornya. Ada yang dia milih orang tuh milih, dan itu tuh nggak usah kita yang nyediain tire itu kan agak ribet nanti codingnya di Bapak juga gitu kan, ribet kayak harus ada klasifikasi ini, tapi kalau kita cuma nyontoin di yang kanan itu tek aja yang available doang, bahkan nih bisa jadi kalau dia curhatin jam 12, misalkan buka aplikasi kita di jam 12, ternyata yang on fire-nya si psikolognya cuma 5, ya udah pilihan dia cuma 5 gitu. Maksud saya di sana gitu. Jadi itu kita nggak usah pusing. Yang Find Me ya. Nah, kalau yang tadi yang kiri tadi, nah, yang kirinya ada yang kanan. Yang kirinya itu adalah pilihan, oke, kamu ada masalah apa? Nah, baru kita, jadi dia disuruh ngisi.
Berarti Apa ada yang 2 ada ya, ya? apa yang dia pikirkan heeh. Nah, kalau misalkan dia bisa misalkan ngegolongin, gue ada masalah di self development atau apa. Nah, itu baru kita kasih rekomendasi kita yang ngasihnya. Kita Oke. ngasih rekomendasinya, mau kita ngasih yang mahal, mau yang murah, itu kita Kak, Pak. Kita yang bisa ngasih Oke. kasih rekomendasi gitu. Jadi Oke. ke kitanya tuh Iya. nggak ribet Pak. Maksudnya untuk nanti admin si aplikasi tuh nggak ribet karena waktu saya sama teman-teman aja kita cuma ngandelin Google Pak, Google Form, bukan ngandelin aplikasi karena ribet banget, kita belum ada yang siap bikin aplikasi ini. Kita cuma ngadain Google Form sama pendaftaran di IG. Kita cuma gitu. Dan di Google Form itu kita cuma ngedaftarin cuma nyediain formnya tuh kayak gitu. Kamu punya masalah apa? Terus menurut kamu ini masuk ke golongan mana? Kalau dia nggak bisa golongin, ada di bawahnya kolom curhat. Jadi maksudnya dia nyebutin aja dulu menurut dia masalah dia tuh apa, sebutin. Nah, nanti si admin yang ngeliat tuh kan di Google Form udah ke kolom-kolom kan. Kolomin, oke, ini masuknya kamu yang nanganin ya. Ini kita langsung ngegolongin ini mild, low apa high gitu, high risk gitu. Kalau bahasa kita gitu. Mild, low atau high risk gitu. Nah, ketika udah dia misalkan mild sama tim ini, terus low sama tim ini. Itu kalau pakai Google Form, karena kalau Bapak kan mungkin nanti lebih aplikasi kan. Jadi tinggal dia ngisi aja, dia masuknya self development apa-apa, langsung kirim kayak Halodoc lah. Kayak Halodoc langsung tekan ini tire ini. Nah, itu lebih jadi maksudnya buat karena setiap orang tuh beda-beda ada yang saya inginnya tuh adalah target kita itu bukan orang yang berpendidikan aja Pak, karena kalau orang yang berpendidikan itu mereka udah tahu harus datang kemana, udah tahu harus datang ke psikolog. Tapi umumnya di Indonesia itu target pasar yang benar-benar luput dari para dokter dan psikolog itu adalah orang-orang yang dia nggak ngerti harus kemana gitu Pak. Gue harus kemana gitu. Gue punya ada masalah nih sama anak gue nggak bisa belajar, udah diajarin sama ibunya sama gurunya nggak bisa aja, dan ini kenapa sama anak tuh tinggal dia bisa di map, dia bisa milih yang kanan, atau dia kalau udah tahu ada masalah sama anaknya bisa yang kiri gitu, dan nggak perlu tahu tentang ini yang ini psikiater kah atau apa, pokoknya dia cuma pengen tahu gitu karena ya namanya orang semakin kesini pengen simpel kan Pak, kayak gitu kalau saya kepikirannya. Oke. Nah, jadi jadi dari sisi UI nanti aplikasinya akan ada 2 gitu ya, ada 2 jalur yang nantinya ujungnya sama, cuman beda caranya. Yang pertama adalah dia berdasarkan masalah, basically dia curhat dulu, nah itu yang aku tulis di situ. Yang kedua adalah berdasarkan Find Me. Jadi bukan berdasarkan masalah, ya udah dia lihat aja siapa yang ada sekarang. Habis itu dia bisa langsung connect ke dia. Jadi kalau aku yang kamu tadi bilang masalah tire, sebenarnya tire itu di sisi user itu nanti nggak akan kelihatan. User taunya adalah harga. Sebenarnya bukan nggak kelihatan sih. Mereka tetap bisa ngelihat. Jadi pas buka profil ya akan tahu gitu ya. Istilahnya dia misalnya MPSI atau apa, atau SIPP-nya, misalnya itu perlu disebutin. Tapi itu nggak disebutin bahwa misalnya harganya sekian ratus ribu per jam itu gara-gara karena dia tire ini, enggak. Jadi intinya si user tahu harganya, kalau dia setuju ya udah dia tinggal ini. Kalau misalnya ternyata dia budgetnya terbatas, mungkin pada saat Find Me dia cari, oh ini harganya kemahalan, cari aja yang paling murah, ya udah dia yang paling murah. Misalnya seperti itu tuh suka-suka dia kayak gitu kan. Nah, sedangkan kalau yang satu adalah berdasarkan masalah. Nah, pertanyaanku adalah gini, kalau misalnya yang berdasarkan masalah, anggap aja dia bisa nulis dulu masalahnya dia apa, dan aku juga bilang user mungkin bisa milih sendiri kalau ada klasifikasi. Kan tetap aja setelah dia menulis kata-kata itu tadi, yang tadi kamu juga bilang, itu tetap perlu diklasifikasikan oleh admin gitu kan. Nah, pada saat admin mengklasifikasikan, itu pertanyaanku adalah klasifikasinya itu apa gitu kan ya. Apa aja sih klasifikasinya, sehingga nanti kan berarti di next step-nya itu akan ngefilter kemungkinan-kemungkinan mitra yang bisa melayani dia, benar nggak? Karena kalau misalnya dia bilang adalah, oh saya misalnya kesulitan belajar, butuh motivasi, itu kan berarti kan luas ya, dalam artian social worker pun mungkin bisa melakukannya. Nah, kalau dari yang psikolog yang sudah senior misalnya, ada kemungkinan dia mau, tapi mungkin kemungkinan maunya itu, ini kan melihat dari perspektif masing-masing ya. Ada kemungkinan dia mau, tapi misalnya, tapi matur 1000 sejam, gitu ya.
Jadi nggak apa-apa gue nge-handle dia kesulitan belajar tapi 500.000 per jam. Nah itu kan perlu dicocokin nih sama dia kan dari sisi psikolognya, mitranya. Kalau menurutku requirement-nya ada 2, bidangnya sesuai nggak sama yang dia bisa atau dia minat. Bener nggak sih bahwa dia bisa belum tentu dia minat? Nanti saya jawabnya pas kalian. Oke. Jadi yang aku lihat itu dia bisa, dia minat GWC jadinya ya. Jadi dia bisa, dia minat dan harganya cocok gitu ya. Karena misalnya sama-sama 100.000 per jam misalnya, itu bisa juga 100.000 per jam tapi anggap aja gue udah senior nih. 100.000 per jam tapi ini topiknya sesuatu topik yang aku suka gitu ya. Dan memang aku bisa sehingga nggak apa-apa gitu. Sedangkan kalau misalnya itu 100.000 per jam tapi itu topiknya gue nggak suka, misalnya topiknya tentang narkoba, aku nggak suka ngurusin narkoba gitu ya, jadi itu nggak mau. Jadi padahal harganya sama gitu, padahal harganya sama. Itu yang itu pertimbanganku. Nah jadi sekarang yang aku pengen tanyain ke kamu adalah ide gimana sih UX flow-nya yang enak gitu ya, dari sisi ini kan berarti kan kontak jodoh sebenarnya ya, benar nggak? Ini kan kontak jodoh, tapi kontak jodoh dalam waktu yang singkat gitu ya. Dari si klien atau customer sama sekian banyak psikolog nih yang ada yang bisa siap dengan sebuah masalah tertentu. Ini berarti klasifikasi masalah. Terus habis itu harga. Oke, berarti dan harga berarti. Dan range harga ya. Nah ini aku nggak tahu apakah range harganya itu udah muncul karena ini kan yang berdasarkan masalah ya. Kalau berdasarkan masalah kan berarti dia nulis masalahnya dulu, baru muncul psikolognya. Gini, Kan? kalau saya ngerti kekhawatiran Bapak, kalau kata saya gini, ketika misalkan mereka milih ke kanan, saya kenapa tadi langsung ngasih gambarannya kanan dan kiri. Ketika mereka pilih kanan, karena pasti mereka ngecek dulu kan ke kanan sama ke kiri. Mereka ngeliat dulu tombol-tombol gitu, nyoba tombol kalau bahasa di aplikasi gitu kan. Kenapa saya langsung ada kategori kanan dan kiri? Sebenarnya itu salah satu memisahkan antara orang yang dia udah paham dengan kebutuhan dia sama dia yang belum paham sama kebutuhan dia, Pak. Maksud saya gitu. Jadi ketika misalkan dia milih kanan, berarti sebenarnya dia belum paham sama kebutuhan dia, tapi dia butuh curhat. Ibaratkan kalau bahasa saya, dia butuh tempat buat buang sampah gitu. Nah, dan kalau kayak gitu, itu kan nggak perlu klasifikasi, nggak perlu apa, yang penting available. Ketika orang available dan ketika si psikolognya available dan dia ada, misalkan dia ngeklik terus kan ada request tuh ke HP si psikolognya lagi aktif misalkan. Terus ketika dia menerima, berarti itu tandanya dia bahasanya mau dia GWC, mau dia misalkan suka atau enggak, ketika dia nerima berarti dia capability dong, merasa oke, aku ambil nih. Ya, betul. Dan itu dan ya harganya udah udah pasti cocok. Nah, harganya udah pasti cocok karena udah pas pasti dia cocok dan klik itu udah muncul 1 jam berapa gitu kan. Terus dan meskipun nggak cocok juga, misalkan si ininya tuh dia minta pengen yang 100.000 dong, berarti si ininya si psikolognya juga udah ngambil resiko gitu. Aku di jam sekian ngambil 100.000 juga diambil gitu, bisa jadi itu pilihan pokoknya itu. Jadi kenapa aku makanya menegaskan ke bapak-bapak yang fine itu wajib loh ada. Kenapa? Karena itu memudahkan regulasi di kita gitu. Jadi kayak orang-orang tuh bisa milih, biarkan mereka yang memilih kehendak mereka gitu. Jadi nggak ada kita nggak bersinggungan sama regulasi hukum nantinya, karena sama-sama suka. Kalau bahasa akunya tuh, kalau aku kontakin jodoh tuh kayak nanti tuh nggak akan si kandidat itu nggak akan marah-marah ke kita, loh kok gue dikasih yang mahal, loh kok gue yang ini, karena mereka udah milih yang kanan. Ketika milih yang kanan, mereka punya regulasi sendiri. Nah yang kiri itu benar-benar kita yang nentuin, Pak. Maksudnya itu adalah kita yang nentuin tuh kayak contohnya gini, daripada kita pusing misalkan Bapak pakai cara yang dia harus curhat dulu, itu kan agak panjang. Udah langsung fire aja, kayak contohnya masalah penyakit mental kah, anak, keluarga kah, pasangan atau apa. Jadi cuman pilihan doang, tombol pilihan doang. Terus dia pilih kan, ketika dia langsung milih oke, keluarga, terus pilih lagi. Jadi kita tuh langsung muncul tire yang jadi yang sesuai dengan dia pilih nanti kayak gitu. Ngerti nggak Pak? Jadi langsung kayak menu makanan aja berarti ya? Menu kayak menu itu aja lah Pak, menu Halodoc aja. Bapak kan sering pakai Halodoc gitu kan.
Menu halodoc aja, kayak halodoc gitu langsung. Jadi kita yang nentuinnya gitu. Kenapa? Maksud saya kenapa? Karena dia udah tahu mau dia apa, dan ketika kita ngasih range harga yang mau dari nama, mau dari apa, kita yang nentuin gitu, Pak. Jadi, suatu saat kalau ada yang misalkan ada orang yang dia kebingungan pakai aplikasi kita, terus misalkan dia kontak saya. Kontak sayanya tuh adalah, Bu, kok mahal-mahal ya? Ada yang lebih murah nggak? Kan nanti ada help desk kan, maksudnya help desk tuh kayak ngechat apa yang bisa kami bantu. Misalkan, Bu, kok mahal-mahal ya? Ada yang murah nggak? Oh, ibu silahkan bisa, kalau ibu memang tidak tahu mau ngelakuin apa, bisa klik tombol kanan. Kalau bahasa saya tuh tinggal ngejelasin gitu. Dan di sana ada range harga yang menurut ibu mau curhat apa ya. Tapi ibu juga tahu kan, range harga itu menentukan kualitasnya. Paling tinggal kita ngomong gitu Pak, simpelnya itu. Dan kenapa yang kiri itu langsung diklasifikasikan? Karena posisinya gini. Jadi maksudnya tuh ya kalau dia udah tahu, kayak contohnya, gue ada masalah nih sama anak, dia langsung milih klik anak. Terus nanti tuh kan anak itu ada tayar lagi kan, tayar dia tuh apa masalahnya, sekolah kah, konteks sekolah, rumah kah, perkembangan anak, itu tayarnya ada lagi, misalkan perkembangan anak, ada apa nih, dia susah bicara kah, atau ada apakah. Nah itu kan langsung tek, ketika udah nih, kan itu masalahnya umum, jadi dia cuma tahu ada masalah sama anaknya, tapi dia nggak tahu ada apa. Itu nanti langsung kita set, dan si psikolog-psikolog yang disediakan atau psikiater yang disediakan itu, mereka yang udah mengisi di kontrak kita, yang memang mereka bilang, saya tertarik di sini, nanti kalau ada ini. Nah makanya yang kita baguskan itu adalah, ya udah mendingan ada 2 aplikasinya, terus ada 1 psikolog aja yang kita coba jadi tester, misalkan 1 psikolog, yang itu, jadi setiap kali untuk awal-awal tuh, member yang ngeliat tuh, yang masuk itu, taunya tuh ada banyak psikolog, padahal cuma baru 1 aja dulu gitu, Pak. Jadi di setiap tier tuh ada 1 dia aja terus gitu. Ada beberapa gitu. Nah, gitu maksud saya. Gitu. Oke, I see. Get point. Udah, Poinnya, berarti itu yang aku maksud, berarti di sini adalah services ya. Nah ini yang perlu jadi, ini jadi PR lagi nggak nih? Gitu. Jadi yang pilihannya tadi. Jadi apa yang bisa dipilih tadi sama user itu? Kalau boleh saya jujur sih, sebenarnya saya pengen nanyanya gini Pak, kalau untuk masalah yang tayar-tayarnya, saya pengen nanyanya si aplikasi. Jadi gini, saya nggak bisa kayak langsung nuntut nanti ada tayar ini ya, tayar ini. Saya pengen tahu juga kalau bahasanya mah gini, saya misalkan nanti ada 1 psikolog yang kata Bapak dia bisa digunakan kan? Ngerti nggak Pak? Jadi ada 1 psikolog, terus ada psikiater, sama si yang nanti bikin aplikasi Bapak itu siapa gitu. Jadi bisa ngobrol kayak group discussion lah, kalau maksudnya group discussion. Jadi nggak cuman saya sama Bapak, nanti Bapak sama ini, nanti Bapak sama ini. Itu agak sedikit gitu. Agak sedikit nanti pasti nggak gitu, saya nggak bisa gitu. Tapi kalau misalkan group discussion, itu tuh bisa jadi kayak nge-breakdown gitu, nge-breakdown yang ide saya sebut. Dan nanti kalau misalkan dari sisi praktisionernya yang udah pernah konselingnya, gimana Ibu ngerasa kesulitan nggak kalau nanti ada tayarnya gini-gini, jadi kayak meeting itu lagi. Karena jujur Pak, terus tayarnya yang saya nentuin atau Bapak yang nentuin, kadang bisa jadi nggak suitable gitu, kalau bahasa saya nggak fitting sama misalkan di lapangannya kayak gimana. Pertama, karena saya misalkan pengalaman saya yang kurang, saya taunya hanya ya saya yang rasakan aja, saya praktikum, terus saya ini. Tapi kan untuk yang dia jam terbangnya di atas 5 tahun, jam terbang di atas 2 tahun, bukan gitu loh, Ca, yang simpelnya. Bisa jadi gitu kan. Bisa jadi gitu kan, gitu. Nah, maksud saya tuh, kalau Bapak mau tayarnya yang lebih hebat, uji coba aja dulu tayar ini. Untuk apa? Kenapa ada fee lagi, Pak? Kan fee mah udah ada kan? Nah, kan fee tadi yang fee yang sudah pernah dibuat itu kan fee yang berdasarkan Find Me. Fee yang berdasarkan kan itu sama orang, aja, Pak. Kan sama aja. Kalau kenapa ini kan beda? Saya mau nanya sama Bapak, kenapa beda? Saya mau nanya, kenapa beda? Kan tadi pakai menu. Misalnya kalau menu nih, kalau cinta itu kan user bayarnya 100.000 per jam misalnya. Nah, ya, kan nggak mungkin user yang bercurhat masalah cinta yang 100.000 per jam, habis itu kita bayarnya 500.000 sama ya orang yang expert gitu loh. Ya kan itu bukan ada di tayar harga Pak, tapi di kitanya yang ngasih rekomendasinya. Kalau dia milih cinta,
Kita nggak ngasih nggak ngasih rekomendasi psikolog yang tayar harganya 500 Pak. Jadi itu bukan kita nggak usah bikin fee lagi. Kalau ini kalau dari saya ya Pak, kalau dari saya tuh kita nggak perlu bikin fee lagi kan, tinggal si klasifikasi, bukan bikin. Makanya saya agak bingung ketika Bapak bilang ini servisnya gimana, karena bentuknya sebenarnya bukan masalah servisnya, tapi tinggal ditayarin. Contohnya ya, misalkan saya kan di tayar harga ini ada text only, ada phone call, ada spesialis, terus ada requested kan. Misalkan dia tayarnya misalkan ada 3, keluarga, anak, remaja. Contohnya itu aja, misalkan ada masalah, misalnya keluarga, anak, remaja. Terus dia milih anak, tak keluarkan anaknya tuh konteks sekolah, rumah, perkembangan, misalkan. Terus dia misalkan milih konteks rumah. Ketika dia milih konteks rumah, kita kan langsung ngeliatin salah satu misalkan berarti kalau dia konteksnya udah lebih umum, konteks rumah, terus bukan development, dan bisa jadi kita cuma ngasihnya senior psikologis sama practitioner psikologis udah. Terus udah tayar harganya apa? Berarti tayar harganya udah tayar harga ini kan? Berarti setelah milih menu tetap milih harga kan berarti kan? Iya. Nah, soalnya tadi yang aku bayangin pada saat kamu bilang itu udah pilih menu aja, menu itu menentukan harga. Ternyata ini enggak, menu itu hanya menentukan bidang, tapi setelah itu harganya tetap dipilih berdasarkan tayarnya si social worker atau psikolog gitu kan. Oke. Enggak, jadi bahkan nih Pak, kalau dia misalkan milihnya masalah perkembangan anak, yang ada di tayar perkembangan anak itu nggak boleh ada social worker Pak. Karena di perkembangan anak itu udah masuk ke neurologi, dan itu hanya untuk orang yang dia punya certified di sana gitu. Jadi bentuknya itu adalah kita yang pusing nanti ngetayar-tayarnya, bukan fee-nya yang berubah gitu Pak. Karena kalau fee yang berubah itu yang adanya cuma di Find Me. Berubah tuh bisa jadi si psikolog yang dia harganya 500 dia berubah jadi 100 karena di Find Me gitu Pak. Oke. Nah, di Find Me gitu. Itu yang aku pengen pusingkan. Hahaha. Jadi berarti gini ya. Ini psikologis, terus itu terakhir psikiatris. Ini mau ngapain ini maksudnya? Nah, jadi itu tadi. Ini kan berarti ada masalah atau servis yang bisa dilakukan. Habis itu berarti kan nanti masih punya anak ya. Cinta mungkin kamu tadi bilang apa? Misalnya pendidikan, perkembangan anak ya. Perkembangan anak, terus habis itu ini deh Pak, gimana? Gini deh Pak, saya nggak bisa kalau misalkan dibentukan ini siapa aja, ini apa, saya paling bisanya bikinnya bagan. Jadi bagannya misalkan dia ada masalah apa, terus tayarnya apa, terus bagan gitu digituin bagan gitu. Kalau kayak gini saya malah bingung. Ini lebih ke siapa, ini ke siapa, saya bingung. Saya cuma bikin bagannya itu ada kayak bagan masalah kehidupan. Misalkan contohnya masalah kehidupan apa aja, tak, terus nanti ada isi kayak menu, sub menu sampai ke sub unit saya bikin gitu. Tapi masalah isinya siapa, paling saya cuma nulisnya tuh. Karena kalau kayak gini, nanti saya bukan tipe yang tabel, saya biasanya bagan di palingan. Nanti paling si subunit. Ya, boleh bagan. Jadi ini maksudnya bentuknya nggak harus tabel, tapi sebenarnya secara struktur kalau memang kamu tipenya visual ya udah bisa bikin bagan gitu ya. Paling gitu kalau mau masalahnya. Jadi bentuknya untuk nanti isi dari menu kan, isi dari si menu nanti kan? Ya betul, isi menunya. Oke, jadi itu nanti silakan dibikin bagannya ya. Berarti. Nah, sebenarnya saya tuh pengennya tuh gini Pak, nanti kan saya bikin menu, saya nggak mikirin di dalam menu itu nanti dia di handle SW, JP, SP atau dia dari psikiater atau apa. Cuma maksud saya nanti dulu aja. Kenapa? Karena yang penting isi menunya aja dulu. Nanti ketika menunya udah terstruktur, ketika kita datang ke psikolog tuh kita bisa ngeliatin. Dan misalkan datangnya tuh misalkan dari legal sama saya. Misalkan saya tuh bisa ngomong sama psikolog tuh gini, Ibu kan gelarnya menurut saya itu Ibu masuknya SP. Bentar Pak, maaf. Ibu kan masuknya SP. Kami punya tayar ini loh, Bu. Nah, Ibu mau nge-handle sesuai dengan profesi keahlian Ibu, atau Ibu mau nge-handle umum. Kalau umum, saya catat nih umum. Jadi tugas kalau bahasa saya tugas
HRD itu bukan cuma nerima doang gitu. Kita klasifikasiin orang ini dia sanggup di mana gitu di kontrak itu nanti gitu. Dan nanti ketika Ya, dia oke saya betul. siap kok di sini. Ibu ada resikonya di sini. Jadi bukan kita yang bingung ini orang dia senior atau junior gitu. Kita udah ngomongin ibu masuknya itu adalah masuk kategori PP atau SP. Tapi ibu berniat kita punya sub menu ini loh Bu. Ibu nanti profil ibu mau muncul Oh, di mana. Jadi ketika ya, udah kalau kata saya tuh ngisi kontrak itu nggak cuma ngisi kontrak doang gitu. Mau betul, nanti betul. online ataupun offline tuh si orang kita nanti ngisi kontrak tuh dia tahu menu kita gimana, dia tahu nanti pilihan kita gimana, gitu Pak. Kalau saya pikir Betul, betul. itu yang lebih Ya, baik kontrak itu. ya. Jadi gini, Jadi kenapa aku minta ya benar kamu bilang bahwa kita harus punya bagan isi menunya biar kita juga bisa ngasih tahu ke dia apa aja yang disediakan. Nah, terus gini, kamu juga benar bahwa si psikolognya itu yang akan memilih sendiri yang mana aja yang misalnya dia minat atau dia mau muncul. Tapi, nah ini ada tapinya. Tapi dari kita juga perlu tahu yang mana aja yang boleh. Itu kenapa aku mau bikin setelah bagannya itu jadi ya, itu yang bisa dihandle sama mereka. Jadi ada yang kita bisa memberikan hak, atau ada juga yang dia nggak berhak, gitu maksudku. makanya saran saya sebenarnya Pak nanti ada di kalau bahasanya entah itu nanti di bidang HRD atau apa, itu jadi setiap kali ada satu partner yang kita mau nandatangani kontrak sama dia, itu kalau bisa meskipun bentuknya dalam bentuk buku ada yang ngejelasin juga. Misalkan kalau dia ada tanda tangan. Jadi kita tuh kalaupun bentuknya online, misalkan kita nggak ketemu sama tanda tangan kontrak online, itu ada sebelum tanda tangan, misalkan dia daftar dulu nih, misalkan daftar jadi pegawai kita, daftar partnership, terus udah daftar, itu kita ada ini Pak, ada apa, bahasa saya tuh, ada online dulu face to face, kalau kasih bahasanya interview lah, interviewnya itu kalau dia psikiater, yang dari kita ke menghadapi apa, jadi saksi bahwa di hitam di atas putih itu ada rekaman video gini juga gitu, ada si HRD, ada si legal ini, atau nggak legal nggak usah, nggak apa-apa, yang penting direkam kan nanti si legal bisa lihat, ada si HRD dan ada si itunya. Nah kalau misalkan si HRD itu dia harus bisa ngerti gitu, jadi kayak misalkan contohnya kalau kita nanganin psikolog berarti HRD-nya itu dia harus dari psikologi, jadi dia paham gitu. Bu, ibu masuknya ke, jadi makanya saya bilang kalau saya yang menciptakannya, saya bakal bilang gini, Bu, ibu masuk ke SP, SP itu adalah tayarnya ini, saya checklist. Nah, bagaimana? Ada yang ditanyakan atau tidak? Atau ibu tidak suka? Atau ibu kayak tadi GWC-nya itu sebenarnya ibu GWC-nya pengen ada di sini, tapi resikonya di sini. Jadi kita langsung ngomong dan ini direkam. Jadi suatu saat ada Ya. masalah, itu nggak akan ada masalah gitu Pak. Maksudnya, jadi nggak akan ada masalah karena udah direkam gitu bahasa sayanya. Seperti itu. Ya, Jadi betul, betul. kalau Bapak bilang pengen semuanya secara cepat gitu, kayak yang Gojek kalau dia pengen jadi ini tinggal Gojek aja, tapi setahu saya Gojek juga ada hitam di atas Ya, putihnya kan, harus ke kantor Pak, benar betul, nggak tuh? betul. Jadi Ah, ini bukan masalah perjanjiannya cepat atau enggak. Ini gini, yang aku maksud di sini adalah aku pengen membatasi mana saja bagian dari isi menu yang itu nggak bisa dilakukan oleh mereka gitu loh. Jadi kan mereka juga punya minat, tapi kita juga punya batasan. Contoh misalnya gini, di situ paling sama ada, saya berarti Pak, kalau kayak gitu yang saya tapi tulisnya setelah bukan bagannya ini jadi ya, boleh setelah ya, paling kalau mau bikin saya bagannya tulisnya dulu ini aja. yang nggak boleh, bikin bagannya dulu, tapi diisi saya itu udah ini yang nggak boleh dipegang sama ini. Jadi karena kalau ditulisnya ini boleh Nah, sama semacam itu. siapa, itu kebanyakan Pak, Ya, karena ya betul. kebanyakan gitu. Tapi Benar. kalau saya tulisnya ini nggak boleh diambil, berarti itu bisa kan, gitu aja ya. Jadi kayak Ya, contohnya, benar. masalah perkembangan anak ini nggak boleh diambil sama social worker sama junior Ah, psikologis. Ngerti ya nggak? betul, Jadi betul. cuma nggak Betul. bolehnya aja gitu. Tapi kalau yang Betul. bolehnya itu banyak soalnya nantinya. Ya. Ya, Apalagi psikiater kayaknya, kalau psikiater semuanya ya. semuanya bisa psikiater teh, cuman terkendalanya yang penting si orangnya itu dia mau dikasih obat, itu aja sih. Kalau dia prefer nggak suka dikasih obat, jangan pilih psikiater gitu palingan Pak. Ya. Oke. Tapi maksudnya jadi ini lebih ke secara
regulasi aja sih. Lebih ke cara boleh nggak boleh, bukan mau nggak mau gitu ya. Itu yang tadi Iya, aku pikir. kayak nggak boleh aja. Oke. Paling kalau mau nggak boleh. Karena kalau Hmm. kalau cuman boleh aja itu banyak, Pak. Saya bahkan bisa nggak tahu Hmm. yang boleh yang mana. Tapi kalau nggak boleh itu Oke. saya tahu ini dipegang sama ini Nggak nggak boleh boleh ya. dipegang. Oke. Iya. Baik. Berarti ini udah aku masukin ke recap to do ya. Bikin bahasa yang dan yang dilarang ya. Dan tire Iya. yang dilarang menghandle menu tertentu. Mungkin aku sekarang sebutnya menu, tapi itu udahlah. Sekarang istilahnya masih menu. Dan tire yang dilarang menghandle menu tertentu. Oke, berarti kita udah done untuk Saya mau nanya, bagian. Yap. saya boleh, Gimana? Pak, Silakan. pengembangan aplikasinya udah sampai mana? Belum sampai mana-mana. Jadi sekarang aku tapi kalau dibilang pengembangan aplikasinya sampai mana, aku bisa bilang ada good news gitu ya. Jadi good news-nya adalah aku akan mulai, karena aku dapat kontrak yang lumayan panjang setahun gitu ya. Jadi dari situ aku sekarang mau rekrutasi gitu ya, developer 1 yang dia kan full time statusnya minimal untuk 1 tahun ke depan. Jadi akan bisa bantu aku di sini. Tapi ya itu tadi, hanya untuk sekedar rekrutasi aja aku masih belum sempat sampai sekarang. Tapi semoga dalam seminggu ke depan aja. Ini Bapak kontrak, ada. maaf Pak, maksudnya kontrak itu kontrak nyambung sama kita atau maksudnya kontrak pribadi Bapak? Kontrak beda gitu ya. Kontrak beda tapi kan jadinya bisa sharing. Jadinya Subsidi bisa gitu. sharing. Bisa subsidi. Bisa sharing karena teknologi yang digunakan pun juga sama. Jadi nanti akan berbagi tugas di situ. Oke. Gitu. Nah, lalu selain sharing dari sisi SDM, sharing dari sisi revenue juga kan. Jadi bisa subsidi silang. Kayak gitu. Jadi yang sekarang saya lakukan, karena bukan hanya development dari sisi teknis kan, kayak tadi development dari sisi legal juga, saya juga aku juga invest gitu kan, biar kedepannya nggak terlalu bermasalah. Biar nggak ada masalah sama sekali ya, bukan nggak terlalu bermasalah. Biar nggak ada masalah sama sekali. Tapi kayak yang kemarin itu aku senang banget pada saat ngelihat yang webinarnya kemarin ya dari RSC itu. Jadi aku ngelihatnya, oh berarti mereka juga minimal secara personal mereka merasa bahwa itu adalah challenge dan juga opportunity. Dalam artian mereka butuh gitu. Jadi kebutuhannya itu ada, cuman cara untuk mencapai itu kan masih banyak hambatan. Entah dari sisi biaya lah, dari sisi siapa penyedia provider yang bisa melakukan itu, terus dari sisi regulasi pemerintah, bla 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 gitu kan. Tapi mereka sendiri mau gitu kan. Mereka sendiri mau dan pengen. Bukan enggak, aku nggak butuh kan, nggak gitu kan. Mereka butuh, cuman ini banyak nih roadblock-nya. Terutama dari sisi psikiater ya. Makanya aku pikir kalaupun nggak bisa psikiater dari awal, psikolognya aja dulu jalan, menurutku itu udah bagus. Karena aku lihat yang dari situ tuh psikiater punya intinya regulasi secara hukum dan Kemenkesnya itu lebih berat kayaknya sih, bener nggak? Nah, makanya Pak, kenapa saya di awal bilang ketika Bapak menerima ide saya dari awal, ide tentang Pak, kenapa nggak sih bikin yang ini tentang psikologi konseling aja? Pertama, ada sisi kan dari saya kan terjun di bidang ini gitu, bidang psikologi gitu, dan yang saya rasa ini itu kesempatan besar kalau Bapak ambil, tapi memang resikonya juga besar. Saya pernah bilang gitu kan ke Bapak, resikonya juga besar. Karena saya ngerasa kalau hanya saya dibebankan, jujur, salah satu idealisnya orang-orang yang profesional, maksudnya yang profesi, ngambil jurusannya profesi ya, Bapak tahu kayak Bapak di bidang IT, itu kan profesi ya, nggak kayak pekerjaan bidang profesi lah bahasanya gitu. IT, psikolog, kedokteran atau apa, itu umumnya orang-orangnya idealis yang kerjaan yang bisa membuat dia berkembang, dirinya berkembang. Nah, tidak Pak, berkembang kan, gitu. Kalau misalkan bentuknya hanya sebagai biro jodoh aja gitu, si aplikasi si Miluf atau Lovia ini, itu pasti Bapak nggak akan pernah menemukan orang-orang yang bekerja mau lama dengan Bapak. Termasuk saya sendiri, kalau misalkan ini di bidangnya cuman jodoh-jodohan doang,
itu nggak memberikan nggak memberikan saya untuk berkembang gitu, diri ke sayanya nggak berkembang gitu. Tapi kalau misalkan dan untuk di ranah psikologi pun di ranah psikologi pun sama gitu. Untuk orang-orang yang mereka juga merasa kita butuh ini, butuh ini, butuh ini, dan itu tuh bukan isu yang sekarang-karang doang gitu Pak. Dari sebelumnya juga udah banyak gitu. Kenapa saya memberikan ke Bapak, nih Pak ada seminar ini, ada ini, karena perspektif yang dia sama-sama terjun di ranahnya adalah mental health, itu pasti gitu. Pasti mereka menyadari hal yang sama, seotak lah sama yang saya pikirkan gitu. Makanya kemarin saya ke Bapak wanti-wanti, kalau bahasa Sundanya omat-omatan kalau bahasa Sundanya, tapi kalau bahasa Indonesianya wanti-wanti adalah untuk dari sisi providernya saya nggak akan ikut campur, tapi nggak cuman mau bilang itu aja. Yang file ini tuh penting banget Pak. Kenapa? Karena dari segi psikiater dan segi itu mereka bakal ngerasa profitable gitu, karena nggak ada tuh yang mau nyentuh. Karena saya juga tahu sulit itu, karena sulit banget tuh yang mau dia dengan sukarela tanpa ditawari project dulu. Kan ini kalau bahasa saya kelebihan Bapak itu adalah Bapak sukarela mau buat sendiri gitu, nggak nunggu orang ngasih project dulu ke kita, tapi kita yang sukarela mau nyediain sendiri gitu, benar kan Bapak? Gitu kan, kita sukarela gitu, dan nanti akhirnya tinggal orang yang harus mau ngikutin kita, bukan kita ngikutin project mereka. Karena kalau kita ngikutin project mereka, contohnya kayak rumah sakit RSJ, dia butuh, terus kita bikin untuk RSJ, udah nanti dipegang RSJ gitu, nggak, dan kita udah lepas gitu, si Bapak nanti si project Bapak tuh udah lepas, bukan atas nama Bapak gitu. Nah kalau ini tuh profitable tuh ya karena itu kita yang handle-nya. Tapi nanti pengennya bisa ya, nantinya pengen bisa, tapi sistemnya kemitraan dengan RSJ jadinya. Iya. Jadi, tapi kalau karena kita udah punya sistemnya, bla bla bla, mereka tinggal basically mereka tinggal pakai lah gitu. Dan kita udah tahu regulasi yang dibutuhkan apa aja. Iya, makanya saya bilang, Bapak jangan terburu-buru, pengen launching aja dulu, jangan aja, nggak apa-apa kita underground dulu. Maksudnya underground tuh ya Bapak paham kan, underground dulu aja sama orang-orang yang berkepentingan, sama apa, tapi ini milik kita, maksudnya milik kita tuh milik Bapak gitu, nggak usah apa, toh nanti bakalan berikut gitu, ikut kok kalau butuh, kalau kita regulasinya udah ini. Nah sekarang lagi masa, kalau bahasa saya tuh masa uji coba lah, kalau bahasa eksperimen, bahasanya eksperimen gitu, yang mana kita udah punya pasar sendiri gitu. Nanti apalagi kalau udah ada aplikasinya, jangankan ini aja belum ada aplikasinya bentuk di Google Play atau di App Store gitu, di iTunes atau di mana, itu nggak ada kan, belum ada gitu. Ini aja udah banyak yang nyari gitu, apalagi kalau udah ada di Google Play gitu. Nah yang lebih menguntungkan lagi tuh, saya kepikirannya gini Pak, kalau mau launching itu jangan tanggung-tanggung, gede aja sekalian, maksudnya di ruangan auditorium, kita undang para psikolog di Indonesia, undang HIPSI, undang Ikatan Psikiater Indonesia, atau apa, dan kita presentasikan itunya. Nah, jangan tanggung-tanggung, tapi kalau mau launching itu kita harus sudah siap sedia dulu, jangan yang setengah-setengah, itu nggak enak banget nanti setengah-setengah. Jadi kayak Gojek kan waktu dulu sebelum launching dia gede-gedean launching, itu dia udah cuman orang-orang sekitar aja yang tahu kan, Pak, bener nggak? Gojek gitu kan? Cuman orang-orang aja tuh yang tahu, yang dia uji coba dulu, tapi udah merangkak tuh berapa bulan baru dia akhirnya ada promo, ada launching bahwa kami ini ada aplikasi. Tapi ada bedanya dengan Gojek. Kalau Gojek itu dia itu justru nggak didukung oleh Organda ya, karena dia kompetitor dengan itu kan, dengan taksi dan kawan-kawan dan juga Opang. Sedangkan kalau kita justru dari awal itu kita pengennya justru berteman dengan para psikolog ini, kita bukan kayak menyaingi para psikolog, enggak loh, justru kita itu bikin jasa psikolog kamu jadi lebih enak gitu, lebih gampang. Nah makanya maksud saya bedanya banget ya. Makanya maksud saya adalah untuk menghindari, supaya kita bisa launchingnya itu elegan. Bahasa saya sih gitu, supaya kita bisa launchingnya itu adalah elegan. Yaitu maksud saya Pak, jangan Bapak setengah-setengah cuman ngepromosiin, yang penting ada investor misalkan yang mau ngebiayain kita, misalkan karena kita punya aplikasi tapi kurang dana. Daripada gitu udah aja, pelan-pelan aja gitu Pak, pelan-pelan sampai dar aja. Nah ketika dar, udah nggak apa-apa, satu dulu aja psikolog yang mau gabung sama kita, psikolog siapa misalkan, karena saya bukan psikolog kan, saya masih junior gitu. Psikolog siapa, kita adain tuh meeting bertiga atau ngadain meeting group discussion gitu untuk melihatkan orientasi kita gimana. Kalau dia join, dia aja mau join,
Terus kita juga kenalin Oke. psikiaternya, karena pride psikolog sama psikiater itu yang mereka nggak mau bertemu gini Pak. Itu tuh ada loh Pak isunya gitu. Mereka nggak mau ketemuan karena ini. Nah kalau kita berhasil tuh group discussion, terus saya juga di sana bisa memperlihatkan bahwa ini gini loh Pak, ini gini loh Bu, misalkan kayak gitu. Kalau sama mereka aja bertahan kuat gitu, cuman duaan ini kuat dan berjalan lancar, itu go ahead ke sananya tuh kita mau launching segede apapun juga jadi nggak akan ada ini, karena toh Oke. kita udah punya 2 sisi gitu Pak, kayak gitu. Oke. Psikolog 1 Biasanya. yang beta tester itu harus ada aplikasinya dulu atau enggak? Saya mau lihatnya Kalau gini beta aja tester dulu ya? deh. Hmm. Bapak jadi gini, sebelum kita mau ngajak psikolog itu, beta tester Bapak itu sampai tahap mana saya pengen tahu dulu gitu. Nanti misalkan Bapak beta testernya itu misalkan sampai cuman chat pakai WA atau apa, saya pengen tahu dulu regulasi di Bapak yang Bapak pikirkan gimana. Jadi anggap saya psikolognya dulu aja. Nanti saya bakal berpikir, ini psikolog ini mau nggak? Kalau kata saya bilang, Pak ini beta testernya udah bisa kok ke psikolog langsung, ayo kita hajar ke satu orang misalkan siapa gitu. Tapi kalau kata saya, nggak bisa deh Pak, kayaknya dia nggak akan mau. Nah kalau itu udah saya bukan karena privasi saya sendiri, enggak, saya bakal ngelihat dari perspektif psikolog di Indonesia gitu. Saya punya pembimbing kan psikolog di Indonesia siapa misalkan, saya bahkan bertanya, tapi bukan bertanya langsung kayak, Bu saya ada proyek gini, nggak gitu, cuma kayak, Ibu kalau konseling kayak gini gimana, jadi kayak ngeliat dulu gitu. Tapi kalau misalkan beta testernya sejauh mana dulu gitu, maksudnya ya Bapak bisa bilang dulu, misalkan Bapak presentasikan dulu, kayak Bapak kalau ngasih lihat saya ke logo, kan ada, ini logo ada gini, saya kan nggak perlu tahu cara Bapak ngebuat logonya, bener nggak? Saya cuma harus tahu dulu aja gitu, ini aplikasinya sejauh mana, beta tester Bapak itu sampai sejauh mana, terus nanti baru aja kita hubungin sama si ininya. Maksudnya adalah sebenarnya beta testernya itu nggak perlu sampai ada aplikasinya sih Pak, tapi kayak regulasi di kitanya, terus arah sih. Jadi bukan masih ngawang-ngawang gitu Pak. Kayak ngawang-ngawang contohnya gini, Bapak udah tahu codingnya, Bapak udah tahu enskripsi datanya gimana, terus ini tinggal hajar aja, terus udah bahkan kalau bisa udah ada bentuk kayak kalau di arsitek mah udah ada bentuk gambar 3G-nya lah, gitu, Pak. Udah bentuk ada gambar Ya, 3G-nya. kalau kamu bilang desain UI ya, kalau desain UI sih bisa. Saya nggak ngerti lah. Desain UI bisa. Nah, sejauh itu sampai desain itu aja Pak. Jadi sampai desain kalau bahasa di arsiteknya mungkin saya bilangnya si bentuk gambar 3G-nya, baru kita bisa yuk pendekatan Pak sama siapa. Misalkan sama psikolog ini. Bahkan saya bisa minta psikolog yang saya kenal dulu gitu, siapa yang ada di HIPSI atau siapa yang ada di dosen di Bandung. Kalau psikolog di Bandung itu regulasinya gampang lah kalau bahasanya mah. Bukan gampang berarti mereka tinggal di toel langsung mau ya. Cuma maksudnya adalah banyak guru-guru yang saya hormati di sana yang bisa diajak diskusi gitu. Nanti bisa diajak diskusi gitu. Tapi kalau misalkan yang bentuk maksud Bapak adalah tanpa gambar atau tanpa bahasa Bapak apa desain UI-nya, oh itu saya nggak bingung nanti ngejelasinnya. Jadi kayak ngejelasin ngawang-ngawang gini Pak. Itu kan agak sedikit bukan saintis banget gitu. Oke. Bisa. Jadi beta testing sudah ada pitch deck, apa namanya tadi, perjanjian kerjasama, blueprintnya, sama UI flow, UX flow dan UI, wireframe-nya. Jadi pendekatannya itu nanti enak gini Pak, jadi enaknya itu nanti pendekatannya itu adalah saya kan nggak paham di UI-nya, saya nggak paham di IT-nya. Nanti ketika udah waktunya saya pendekatan dia dari ranah saya yang diikut sertakan sama Bapak gitu, diikut sertakan dari segi ini loh benefitnya di psikologi apa. Nah nanti ketika saya bilang ini desainnya Bu, nah nanti bisa Bapak atau siapa yang jelasinnya gitu. Jadi nanti tuh bisa jadi diskusi malah gitu, diskusi yang bisa jadi loh ada kekurangan dari saya gitu. Nah tapi diskusi dan nanti tuh nggak akan ada kayak Gojek atau Grab yang bertentangan dengan si itu gitu, si miliknya gitu. Justru kita bisa kerjasama dan kita bahkan bisa jadi kayak memfasilitasi. Ya itu kan ya ojol di kakak juga sampai sekarang masih ada konflik kan, walaupun semakin kecil. Oke, sip. Jadi nanti kalau sudah ada beta testing, tapi
saya siapin dulu syarat-syaratnya. Nah, justru itu. Jadi yang syarat-syarat sekarang itu adalah yang saya pengen kumpulin untuk menuju beta testing yang belum pakai aplikasi full gitu ya. Tapi secara struktur gitu ya, secara skema, fee-nya berapa itu udah fix, perjanjian kerjasama yang bakal ditandatangani juga udah fix gitu ya. Cuman bedanya adalah itu tadi. Jadi misalnya dia udah tahu flow-nya kayak apa. Nanti ya, seperti kamu bilang ada pitch deck-nya gitu kan. Ada flow-nya, nanti dari sini harus kemana, terus nanti UI-nya aplikasi yang udah jadi itu kayak apa, itu juga akan dikasih tahu. Nah, cuman bedanya, kalau misalnya di situ ada aplikasi, mungkin aplikasinya bentuknya jadinya kayak form, sederhana. Terus kalau misalnya ada customer yang, kemungkinan customer-nya juga customer yang early access, dalam artian dia tahu bahwa ini dalam masa uji coba gitu ya aplikasinya, paling lewat WhatsApp gitu ya, interaksinya gitu untuk Nggak bisa awalnya. kayaknya, Pak. Tapi nggak bisa kalau Nggak bisa WhatsApp ya, Wah, tetap nggak harus bisa, ada Pak. aplikasi. Ya udah, berarti kalau Kalaupun kayak gitu pakai aplikasi kurensi, chat kita sekarang. kalaupun chat konsultasi itu kalau daripada via WhatsApp mendingan teleponan aja udah beres itu kasusnya, nggak ada nanti nggak ada ethical issue, kalau bahasanya nggak ada kena kode etik. Kalau via chat di WA itu enskripsi datanya yang nggak bisa kita pertanggungjawabkan gitu, Pak. Jadi kalau dari saya kode etiknya, kalau mau misalkan Bapak belum siap dari ranah fasilitas, itu kalau mau ya udah teleponan aja gitu, telepon by phone. Telepon biasa gitu Nah, ya. karena kalau telepon itu nggak ada ethical issue, Pak, nggak akan kena apapun kalau konsultasi. Tapi kalau misalkan Bapak tiba-tiba ranah ke WA, saya sebagai profesional nggak semua orang punya dua nomor yang dibedakan pakai saya. Saya ngebedain karena saya tahu resikonya. Gabung kerjaan dengan bapak yang mana kerjaannya itu adalah biro jodoh, itu resikonya gede buat profesi saya sebenarnya. Dan itu memang saya akhirnya memisahkan antara pribadi dan pekerjaan gitu. Dan nggak semua psikolog atau psikiater tuh punya dua nomor. Mereka bahkan nggak mau diganggu biasanya nomornya. Bahkan biasanya nomor kantor aja mereka punya gitu. Kamu hubungi yang nomor kantor aja, nomor kantor atau nomor office gitu bahasanya. Jadi makanya kenapa saya bilang kalau misalkan menurut Bapak adalah dengan cara pakai WA, kayaknya nggak akan ada yang mau, Pak. Gitu. Belum tentu ada yang mau. Berarti Karena bisa buat lewat phone dan telepon biasa ya? Iya, kalau mau Bapak harus punya form Bapak sendiri atau via telepon, udah. Email, udah palingan gitu. Kalau mau. Karena saya yakinnya sih, apalagi untuk orang yang profesional kayak psikiater, Bapak ngehubungin yang psikiater aja itu pakai nomor pribadi atau nomor kantor? Kayak yang psikiater itu nomor pribadi, cuman aku nggak tahu juga dia punya berapa nomor di WhatsApp-nya dia gitu ya. Iya. Tapi kan memang diskusinya adalah diskusi untuk kerjaan gitu. Iya, yang saya tahu sih nggak sembarangan orang sih, kalau orangnya dia profesi pasti dia nggak mau sembarangan orang ngasih nomor dia ke orang, apalagi ke pasien. Itu sih ya udah kode etik sih, biasanya udah kode etik nggak mau gitu. Baik, jadi itu menurutku itu udah done. Berarti recap to-do-nya bagan untuk minggu depan. Nanti biar aku bisa, yaitu jadi bahanku buat bikin pitch deck. Termasuk di pitch deck-nya itu salah satunya kita udah punya perjanjian kerjasama gitu ya. Tapi saya mau tanya, sebelumnya saya mau nanya Pak, UI wireframe atau UX flow itu maksudnya itu apa? Maksudnya itu apakah bentuknya kayak Bapak udah bisa punya satu gambaran penuh tentang si aplikasi atau bentuknya masih kayak teori aja? Saya mau nanyanya gitu. Bentuknya kayak tampilan, kayak screenshot. Oke, kalau ada gambar itu bisa dipakai jadinya. Tapi kalau bentuknya masih data kata-kata, cuman kayak ngebagan doang, itu nggak akan ngebantu gitu lebih simpelnya. Tapi kalau screenshot. Bentuknya screenshot, cuman aplikasinya sendiri nggak ada gitu. Karena pada saat bikin aplikasi,
UI itu yang akan dikasihkan ke developernya. Nah, aku pengen bikin aplikasi yang UI-nya kayak gini, nanti halaman depannya gini, orang bisa klik ke sini, terus masuk ke sini, isi ini. Nah, itu kan nanti developernya akan Iya, nggak apa-apa. membuat. Soalnya kayak nanti saya kasih lihat ke Bapak deh ya. Ada salah satu ini mungkin kayak fiksi, tapi bukan fiksi sih. Cuman maksudnya kalau misalkan bentuknya bisa kayak gitu, ya udah nggak apa-apa. Itu kayak salah satu Boleh. cuman gambaran aja kan. Gitu. Nanti saya kasih kirim deh. Ya udah gitu. Oke, berarti sekarang next-nya adalah si book positioning. Coba tadi atau kamu di share juga kan? Kamu bisa lihat, kita bisa bahas. Ini kan? I'm pretty happy with that ya. Ini kan? Nah, yang nggak setujunya kamu Nah, tulis nggak di situ? ini sebenarnya saya agak sedikit tidak setuju Pak dengan workflow. Gimana? Ada beberapa workflow yang saya setuju ini. Saya Boleh, sudut boleh. pandang penulis. Kalau untuk saya ini workflow-nya memang ngebantu banget. Tapi kalau untuk misalkan dari dari judul aja udah dibedain move on dari mantan suami sama move on dari suami istri, itu agak sedikit apa ya Pak? Nantinya isinya itu bakalan sama tapi diulang 2 kali. Gimana ya? Iya, betul. Aku setuju. Nah, tapi nanti tuh jadinya tuh malah apa ya? Nggak efisien kalau bahasa saya sebagai penulis ya Pak, nggak akan efisien. Boleh, gitu. betul. Karena ulang. Betul. Tapi kalau misalkan kalau mau kayak gini, jadi pembahasannya itu adalah pertama move on aja dulu, move on untuk move on orang yang udah bercerai, gitu. Move on untuk orang yang bercerai. Nanti di daftar isi ada tips untuk suami dan tips untuk mantan suami dan tips untuk mantan istri. Paling gitu. Kalau tips memang pasti beda. Untuk cewek sama cowok itu pasti beda. Tapi kalau untuk panduan move on, contohnya nih, ada beberapa poin yang, aduh kok ini kayak ngulang lagi ya saya nanti ngisinya. Karena tapi nanti ngisinya. Tapi aku boleh cut nggak? Itu ya, karena aku terus coba di scroll ke atas. Aku cukup memikirkan hal itu soalnya. Coba. Nah, ini nih yang di book positioning. Book positioning. Nah, itu kan ada pertanyaan. Kenapa dipisahkan antara widow sama widower? Jadi, alasan utamanya adalah, aku tahu dari sisi penulis. Tapi, karena aku harus melihat dari sisi marketing juga. Dari sisi marketing, memang aku setuju dengan yang kamu bilang. Aku 100% setuju dengan yang kamu bilang, basically ya. Bahwa ini harusnya cuma satu buku. Dan aku agree, ini harusnya cuma satu buku. Tapi dari sudut pandang marketing, ya udah, pas aku lihat, kayaknya emang dari sudut pandang marketing lebih gampang untuk itu dibedain. Gitu. It's really pure pertimbangannya marketing dibedain. Jadi, kalau kamu bilang, nanti isinya bakal 99% sama, aku akan bilang, ya sudah, silahkan. Isinya 99% sama. Cuma nanti dari sisi setelah book itu produce, habis itu di marketing, itu bakal akan beda. Contoh simpelnya adalah kayak film lah. Film itu ternyata di setiap negara, campaign marketingnya itu bisa sama sekali berbeda, judulnya bisa beda, posternya bisa beda. Lah, yang ditonton sama, emang benar gitu. Tapi pada saat masuk ke sebuah negara, apalagi kalau negara itu ideologinya beda gitu ya, di beberapa negara tertentu, itu it's almost like a different movie on the cover gitu ya. Covernya itu kayak beda. Berarti kalau kayak gitu dari sudut saya sebagai penulis, nggak apa-apa saya nulisnya satu aja dulu gitu. Tapi nanti kalau misalnya mau dibagi dua, nggak apa-apa gitu. Nanti gimana nanti gitu. Yang penting kayaknya satu aja. Oke. Kalau kayak gitu nggak berat buat saya kalau. Nah ini kan makanya aku bilang tulis saja dulu dari sudut pandang janda atau sudut pandang netral. Tapi maksudnya dari sisi buku ini kan outputnya adalah 2. Mungkin kalau dari sudut pandang kamu sebenarnya outputnya adalah master gitu ya, master artikel. Terus habis itu ada satu atau 2 atau beberapa artikel yang yang ini yang khusus buat janda, yang ini khusus buat duda. Nanti aku juga akan nanti setelah itu kan aku rencananya ada 10 chapter. Jadi kamu bisa menulis 1 atau 2 chapter per minggu dalam bentuk blog gitu ya. Nah, tapi sekarang belum dulu, maksudnya belum menulis blognya. Sekarang yang lagi aku pengen bahas adalah strukturnya dulu. Struktur jadi ide per chapternya itu apa. Nanti kalau itu kita udah sepakat, ini kan dari positioning, terus objektif, audience, lalu outline. Nah, kalau itu sudah sepakat, maka kamu bisa mulai nulis tuh
nggak salah kemarin sekitar 2 ya per minggu ya. Kalau 2 per minggu berarti harusnya 5 minggu udah selesai nih 10. Kalau misalnya butuh tambahan buat tips gitu ya, berarti kan mungkin ada satu khusus untuk tips janda, satu lagi khusus untuk tips yang duda, berarti 2 artikel lagi. Oke, 6 minggu gitu ya. Nah, setelah itu aku akan hire editor untuk mengkompilasi 10 chapter masing-masing plus mengcustom buat janda dari artikel kamu yang khusus janda sama yang buat duda dimasukin dalam bentuk buku, termasuk menambahkan introduction sama conclusion gitu kan. Karena kalau di buku kan bukan tiba-tiba terus chapter 1 tiba-tiba langsung masuk kan nggak, ada pendahuluan. Biasanya ada kesempurnaan kayak gitu. Nah, itu nanti kalau dia udah, maka ya kita review lagi gimana hasilnya dari si editor. Ya. Gitu sih ceritanya. Nah, ada satu pengakuan lagi boleh nggak Pak dari saya? Ya, Saya gimana? kalau untuk disuruh nulis nggak pernah jadi beban sih Pak, karena saya juga memang tipe menulis ya dari awal juga. Nah, cuman sebenarnya untuk kedepannya ada sedikit, saya mau jujur kendala gitu. Saya kendalanya di video Pak. Saya kendala ini kalau untuk buku ini, kalau bahasanya yuk kita bungkus, kita kerjain, saya mau malah. Tapi saya jujurnya adalah di video Pak. Kalau Bapak bisa menemukan orang, karena saya agak sedikit nggak tahu gimana ya. Mungkin karena memang insight dari diri saya bukan entertaining kali ya. Saya agak sedikit selalu berat gitu ketika ngebuat video itu, bukan isi konten yang bikin saya berat, tapi saya menghadap kameranya, yang saya ngomong sendiri, yang kayak vlog atau apapun itu bebannya tuh lebih berat daripada saya disuruh konsultasi sama member atau apa gitu. Karena sendiri. Tapi kalau ada temennya malah nggak apa-apa. Itu nggak permasalahannya. Kalau bentuknya kayak sekarang nih, misalkan kita saya ngomong sama member dalam video call, atau saya ngomong dalam Zoom atau apa, terus direkam terus mau di-upload, silahkan. Saya nggak pernah memikirkan ekspresi saya gimana. Berarti itu lebih ringan dibandingkan ngomong sendiri. Iya, kalau menurut saya. Jadi kalau bahasa saya bilangnya, kalau saya ditargetkan suruh bikin, jujur Bapak kalau melihat target saya yang 15 video dan 15 artikel, pasti yang lebih cepat saya selalu bikin adalah artikel daripada yang video. Video pasti aja kurang gitu. Kenapa? Karena ada kendala dalam diri saya ngerasanya bahwa ini bukan fashion saya gitu. Jadi ini bukan susah banget gitu untuk ngomong sendiri. Susah aja. Saya bukan yang tipe, makanya ketika tiba-tiba disuruh bikin TikTok atau disuruh bikin apa, enggak dulu deh. Saya nggak ini aja yang bentuknya video saya agak sedikit. Jadi kalau misalkan saya boleh jujur, untuk kuartal selanjutnya kalau bisa saya pengennya tuh, bahkan kayaknya saya bakalan menurun gitu kalau di video gitu. Kalau nanti ada saya kuartalnya itu kuartal artikel, saya mau nyontohnya tuh, boleh nggak yang videonya dikurangin? Saya bilangnya begitu. Atau kalau misalkan karena sekarang gini, saya udah nge-stok kan banyak tuh, nge-stok di Yandex. Terus untuk kuartal selanjutnya, boleh nggak saya nggak bikin video dulu, karena jadi kayak ada pressure ke dalam otak saya tuh, saya nggak bisa. Kok saya jadi menurun ya? Padahal saya nggak menurun, tapi kok saya, karena menurunnya tuh di video sih sebenarnya, di video gitu Pak. Atau jadi kalau ada solusi lain adalah Q3 mau dihilangkan atau dikurangin videonya? Kalau dihilangkan itu jadi berpengaruh nggak gitu? Kalau misalkan nggak berpengaruh, saya pengennya dihilangkan. Kalaupun kata Bapak diganti nggak sama bincang-bincang atau apa, ayo aja. Yang penting saya nggak sendiri aja. Saya bukan tipe yang ngomong aja intinya. Selalu berat untuk karena saya tuh orangnya refleks. Kalau misalkan disuruh terencana nggak tahu aja. Pokoknya video tuh kayak berat banget aja buat saya. Gitu. Baik. Jadi Q3 2020 rak video dihilangkan ya. Nanti akan diganti dengan format lain ya. Boleh kayak, tapi belum ada rencana ya. Jadi mungkin nanti karena itu nanti perlu aku draftkan juga. Tapi kayak contohnya kemarin Bapak minta tolong ngisi suara, nggak apa-apa buat saya. Ngisi suara atau apa. Yang penting tidak wajah saya yang muncul sendiri, itu aja deh. Kayaknya itu benar-benar cukup banget dan bukan itu saya. Ya. Jadi yang aku bayangkan ini, walaupun ini di tengah-tengah
ngebahas yang lain, tapi nggak apa-apa. Yang aku bayangkan adalah jadi bincang-bincang yang sebenarnya di situ include podcast juga. Jadi bincang-bincangnya diedit, masuk ke YouTube dan IGTV. Nah, hasilnya itu yang suaranya doang diambil masuk ke podcast. Jadi itu menurutku format yang cukup baik dan ada ngebahas tertentu. Ada temennya juga gitu ya. Jadi per topik akan maksimal 15 menit. Antara 5 sampai 15 menit per topik gitu ya. Nggak apa-apa buat saya. Nggak apa-apa buat Ya, saya kalau macam kayak itu. gitu. Jadi, tapi mungkin dalam sekali bincang mungkin nggak 15 menit. Mungkin dalam sekali bincang mungkin 1 jam, tapi beda-beda topik. Nanti pas ngeditnya, dia jadi beda-beda. Karena kan IGTV maksimal 15 menit. Jadi sekali bincang itu mungkin seminggu sekali gitu ya. Tapi sekali bincang itu kalau di sosial medianya jadi beberapa posting yang akan dipecah-pecah gitu. Jadi mungkin bisa jadi 4 post dalam bentuk video maupun podcast seminggu. Gitu. But anyway, itu masih rencana karena aku perlu mikirin yaitu tadi logistiknya, siapa yang edit dan segala macam. Setelah yang kemarin itu udah diedit, nah mungkin editor yang sama juga akan membantu untuk mengedit yang setelah-setelahnya nanti. Ya, seenggaknya saya agak tenang sih. Jadi saya nggak kayak karyawan yang malas mengerjakan itu nantinya gitu kalau di kuartal 3 gitu. Saya kemarin itu gaining motivasi buat bikin videonya tuh lebih sulit daripada saya harus bikin tulisan gitu. Itu aja sih. Ya. Nah, terus juga yang salah satu yang bentuknya tulisan itu kayak yang kemarin yang cuman kayak 5 itu kan singkat-singkat ya. Itu kan sebenarnya tulisan yang singkat banget. Basically cuman berapa kata sih itu. Sekitar 100 kata gitu ya, cuman sekitar 100 kata. 100 kata itu jadi satu video yang plus minus sekitar 1 menit, mentok-mentok 2 menit, dan ya itu tadi tinggal diomongin ringkas, diedit sedikit, ya itu sebenarnya waktu itu uji coba aja, bisa nggak bikin video jadi kayak. Udah dilihat belum hasilnya? Belum, saya kan nggak ngikutin, nggak buka. Pengen lihat nggak? Pengen lihat nggak hasilnya? Ya udah. Nanti aja. Ya Nanti udah. aja kalau siap. Ya udah kalau. Siap. Gitu. Tapi nanti cobalah dilihat. Ada kok di ini, ada di IG atau di YouTube Milovia. Kalau pengen tahu gimana hasilnya. Ya udah, tapi intinya itu ya. Rak 2 untuk Q3 yang video sendiri nanti dihilangkan. Akan coba dengan format lain. Format lainnya nanti diskusikan dulu. Oke, sekarang kita berlanjut masih di ini ya, book positioning. Nah, book positioning sendiri gimana? Selain dari sudut pandang marketing itu, ada lagi nggak? Kalau yang tadi kita udah brainstorming tentang ya kesulitan saya dari sisi penulis, kalau di sisi marketing saya nggak mikirin sih Pak. Saya udah percaya sama kemampuan Bapak, and then bukan kemampuan Bapak juga sama yang nanti tim. Tapi kalau untuk dari saya sisi penulis sih, kalau misalkan bentuknya seperti itu, saya bikin aja tulisan yang intinya itu kan contohnya move on. Karena ada beberapa nih saya bahkan garis bawahi yang warnanya kan ini kuning ya. Terus saya bikin yang kuning lagi mana ya? Saya kuningin enggak? Nih, ini kan misalkan ini ya, ini benar kan aturannya. Tapi ketika saya harus bikin ini 2 kali, yang satu buat cewek, yang satu buat cowok, sedangkan dalam ilmu saya adalah sama aja, terus tapi saya harus bikin 2 bahasa yang berbeda, itu misalkan karena misalkan takut dibilang plagiarisme atau apa misalkan, itu agak sulit Pak buat saya. Tapi kalau misalkan saya bikin satu aja, tapi nanti dibagi nanti tinggal di copy aja, itu nggak apa-apa. Kayak contohnya jadi gitu ini. ya. Jadi sistemnya nanti ada artikel yang artikel utama gitu ya. Ini kan ada 10 chapter. Jadi nanti ada 10 artikel utama. Habis itu nanti ada beberapa artikel tambahan yang itu tadi khusus buat cewek, khusus buat janda, sama khusus buat duda. Nanti biar editornya yang akan menggabungkan itu dalam bentuk buku gitu ya. Setuju dari situ. Jadi nanti kalau kayak gitu editornya yang intinya tugasnya dia adalah bahasanya buat janda nanti seperti apa, bahasanya buat duda seperti apa, tapi master materinya sebenarnya sama gitu. Iya, itu aja. Kalau itu nggak apa-apa saya. Ini saya hanya lihat kan. Saya ngelihat ini nggak apa-apa nih. Terus tadi yang kuning-kuning tadi mana tadi? Nggak setuju. Ini yang kuning-kuning mah tinggal gitu. Jadi cara yang benar gimana?
Cara yang benar Justru justru ingat bukan lagi ya? melupakan. Bukan Oke. melupakan karena otak itu punya kayak kayak ini Kak, kayak tombol gitu. Kalau kita tiba-tiba maksain buat lupain, yang selama ini justru kamu yang selalu ngasih sugesti ke otak buat inget dia. Waktu kita masih pacaran sama dia, kita selalu bilangnya inget dia. Terus tiba-tiba dalam satu hari atau dalam beberapa hari kita bilang lupain, otak itu banget bentar, lu gila ya, kemarin lu nyuruh gue buat recall terus, sekarang lu nyuruh gue lupa, pasti nggak akan lupa. Justru semakin kita ngasih perintah ke otak supaya lupa, semakin kita ingat gitu, karena di otak itu nggak ngerti cara lupa. Lupa itu adalah satu struktur otak yang yang bekerja tidak sengaja, jadi bukan yang disengaja. Lupa itu selalu kita nggak sengaja kan Pak, bukan melupakan terus tidak sengaja, makanya caranya bukan lupa gitu. Jadi gitu. yang benar apa? Kalau Yang benar direvisi dalam adalah satu poinnya, ini nanti kan saya soalnya bikin aku mengumpulkan dari berbagai sumber, jadi dicampur-campur biar aku punya draft kasarnya dulu itu apa sih step-stepnya gitu. Tapi sebenarnya inti dalamnya juga nanti kamu tentuin sendiri gitu. Maksudnya biar kebayang dulu. Nah, jadi yang benar akui gimana? Pak, diakui dulu. Diakui dan kita tahu mana yang baik, jangan dicampur gitu. Akui, terus yang kedua jangan dicampur, mana kenangan baik sama mana kenangan buruk jangan dicampur gitu. Itu aja. Nanti ketika kita udah menyadari nih, kita ada kenangan buruk sama dia, kita juga ada kenangan baik, dan diakui, diapresiasi dulu, mau yang buruk mau yang baik diapresiasi. Nanti kita tahu kok, tiba-tiba otak tahu mana caranya yang harus dibuang, mana yang enggak gitu. Jadi ini rencanaku nanti gini. Jadi rencanaku adalah ini kan setelah kita udah agree nih dengan outline, nanti kan kamu akan mulai nulis nih. Nah, nanti pada saat editor itu akan ada audisi. Jadi audisinya simple. Salah satu chapter aja itu sama dia suruh edit gitu ya. Salah satu chapter dia suruh edit, aku mungkin akan ambil mungkin 3 orang gitu ya, disuruh ngedit. Nah, yang editannya paling enak dari chapter itu, dia akan dapat basically kontrak untuk 2 buku ya jadinya ya, kayak gitu sih ceritanya. Jadi karena dari situ kan bisa menilai kan, karena setiap editor pasti saya kepikirannya gini, kalau misalkan buku ini ternyata yang minatnya banyak, itu bisa jadi loyalty ke kita sih sebenarnya. Jadi kayak kalau misalkan yang pertama kita bikin preview dulu, kalau bikin preview nanti kalau mereka mau download itu hanya member plus atau member silver yang bisa download buku ini, ngerti nggak? Enggak. Jadi buku yang ini itu bakal jadi buku yang fully free. Tapi kalau misalnya ini berhasil, maka kita akan bisa produce buku-buku yang lain dengan konten yang lebih spesifik atau apa ya, tergantung ini ya. Karena ini kan Berarti kalau kayak gitu Mas ya. Berarti kalau kayak gitu ini satu tema satu chapter itu boleh cuma 1 halaman aja gitu. Nggak perlu banyak-banyak. Aku bilangnya kalau dibilang 1 halaman A4 ya. 1 halaman A4 itu kan sekitar nggak sampai bentar. 1 halaman A4. Sebenarnya kalau aku pikirkan itu antara 500 sampai 1000 kata. How many words is one page ya? Banyak loh Pak, 500 kata tuh 500 kata tuh abstrak. 500 kata bisa lebih, bisa 3 ya. Bisa 3 lembar kalau 500 kata ya. Enggak sih Pak, tergantung fontnya. Oh, 500 itu ya, 500 itu 1 lembar. 500 kalau 1 spasi 1 lembar. Jadi 500 1 spasi 1 lembar, kalau 2 spasi itu 250. Kalau menurutku sih idealnya sih 500 ya. Idealnya 500. Jadi 1 lembar. Kalau kurang dari 1, ini 1 spasi ya. Kalau kurang dari 1, 250 kata itu basically kamu ya nggak nyambung lah. Iya, saya aja nulis nggak mungkin Pak, nggak terlalu singkat kalau 250. Jadi maksud saya adalah berarti nggak perlu banyak-banyak, yang penting isinya nyampe gitu, nggak usah bertele-tele tapi isinya nyampe gitu, boleh. Ya. Berarti maksudnya kalau satu chapter itu kayaknya enggak. Gitu. Kalau dianggap ngomong itu sekitar 5 menit. Karena 1 menit ngomong itu sekitar 100 kata. Iya udah, berarti bisa. Kalau kayak gitu bisa. Yang penting, tapi jangan dipatok juga, nggak boleh lebih dari 500. Kalau itu nanti saya kesulitan Pak.
Cuma maksudnya nggak ada patokan. kalaupun Jadi mau lebih juga nggak apa-apa. Itu nanti ah, itu biarlah itu tugasnya editor ya. Cuman jangan terlalu singkat juga. Misalnya cuma 100 kata, iyalah nah editornya bingung ini. enggak lah, Tapi kalau enggak loh, tapi Pak. kalau kebanyakan nggak apa-apa. Karena kalau kebanyakan nanti tugasnya editor untuk ya itu urusan editor lah intinya. Jadi Siap. Kalau kayak gitu siap. itu berarti yang itu oke ya. Jadi cara yang salah dari move on adalah memaksa melupakan gitu ya. Ya. Oke. Terus apalagi bawahnya? Pokoknya saya patokannya chapter ini berarti apa ya? Saya patokannya dari chapter ini. Betul, dan aku pengen minta pendapat itu benar nggak gitu? Itu baik nggak? 10 chapter itu rasanya gitu, karena baik lagi itu dapat dari mana? Itu aku dapat dari ya artikel, terus aku dapat dari buku juga, tapi buku yang orang luar gitu ya, buku-buku orang bule. Iya. Nah, aku lihat daftar isinya ternyata secara umum mayoritas kayak gitu. Apa namanya, flow-nya mulai dari awal. Ternyata dari awal itu kan perlu mengatasi apa kesedihan dan apa bla bla bla. Coba masuk ke bagian table of contents deh. Ini kan masih brainstorming. Kontal Coba table contents di bawahnya lagi. Ini. Bawahnya lagi. Nah, Ini kan ini mulai dari chapter 1. Nah, ini dari sini ya dulu, agree nggak? Atau ada permasalahan nggak? belum Mulai dari saya review pendapat sih, tapi kalau keseluruhan. saya review nanti tulis aja paling Pak di sini. Saya baru review sampai tadi brainstorming. Oke. Atau Saya sekarang aja review coba yang 10 ini ada dari judulnya dulu aja deh, belum ke isi masing-masing ya, dari judulnya. Dulu judul per chapternya ada paling ini dibalik chapter 3 ini jadi chapter 2 baru atur pelepasan. Jadi kita harus ngatasi kesedihan dulu, ngubah perkarahan, baru atur pelepasan. Itu paling ini jadi ini nomor 2. Ini nomor 2, ini nomor 3. Kan bayangannya yang mengatasi kemarahan dan kesedihan itu di chapter 1 gitu. Enggak, justru benar kesedihan dulu karena bukan marah sebenarnya. Marah itu sebenarnya respon dari kita nggak bisa terima takdir. Justru awal mula ketika kita ngalamin satu namanya musibah, pasti kita sedih dulu bukan marah. Marah itu kayak kok gue doang sih yang ngalamin ini baru marah gitu. Respon tuh pasti umumnya gitu, Pak. Jadi chapter 2 ngurusin marahnya. Iya, ngurusin marahnya, baru chapter 3 ngurusin sekarang pertanyaanku adalah gini. Nah, jadi yang aku maksud di setelah pelepasan itu adalah, jadi yang aku lihat di chapter 3 itu adalah justru menjadi sukacita dan kekuatan. Nah, pertanyaanku adalah kalau misalnya itu dipindah ke chapter 2, itu kekuatannya di chapter 2, kekuatan pribadinya tetap di chapter 2 atau setelah melepas ada kekuatan pribadi lagi? Gini, Pak. Pokoknya ini gitu dulu aja, chapter 2, chapter 3 nanti saya bilang. Pokoknya gitu dulu aturannya. Oke. Nah, setelah chapter 3, chapter 3 pelepasan kan ya. Nah, setelah chapter 3 itu ini chapter 4, ini chapter 5. Ini chapter 5 dulu, cari kesibukan setelah kamu meluangkan waktu dengan keluarga. Oh, gitu. Oke. Karena kita nggak bisa nyari kesibukan lain kalau kita belum punya motivasi dulu, Pak. Jadi kayak kita harus ini dulu lihat bahwa orang yang cinta sama kamu tuh banyak loh gitu. Oke. Nah, sekarang pertanyaanku tadi, setelah pelepasan itu langsung luangkan waktu lebih banyak atau dari pelepasan ke kekuatan pribadi dulu? Baru ke sahabat. Itu udah di pelepasan itu udah ada kekuatan pribadi, dan di kemarahan juga udah ada kekuatan pribadi, dan aku nggak bisa jelasin gimana ya, Pak. Nanti di tulisannya saya jelasin deh, pokoknya di sub ini saya jelasin gitu. Cuman kekuatan pribadi itu umum gitu, nggak bisa jadi chapter kekuatan pribadi. Oh gitu. Jadi sebenarnya dia berada di setiap chapter itu ada di dalamnya gitu ya, semangatnya. Jadi gini, setiap chapter, kalau Bapak milihnya chapternya kayak gini, setiap chapter itu gaining up kekuatan pribadi gitu.
Jadi kayak gaining naik level ya, gaining naik level 1 iya gitu ya. gitu. Ya kekuatan pribadi tuh ini salah satu stepnya semuanya gitu. Enggak kalau Hmm. Bapak ngambilnya ini saya asal mbah ini Bapak dari buku apa? Enggak cuman Macam-macam, campur. Campur. Nah, oke. Terus ini sebenarnya nggak harus jadi judul chapternya ya, tapi ya topiknya kayak gitu ya. Tapi itu pun harus di agree dulu kan. Oke. Nomor 5 mencari kesibukan yang menyenangkan. Oke. Yap. Oke, habis itu chapter 6 dukung anak-anak. Sebenarnya saya mau nanyanya ini, kayaknya kalau diurutkan itu kembangkan rencana Anda untuk menciptakan hidup yang seperti yang Anda inginkan. Ini harusnya setelah kayak sibukkan dengan hal yang mencari ini baru dukungan anak dengan pasangan. Jadi udah berurutan. Baik. Gimana sih? Jadi ini tuh chapter 8 itu jadi chapter 7 gitu. Soalnya tadi aku enggak jadi chapter kenapa 6. Oke, jadi aku masuk di situ adalah karena di situ ada buka hati pada pria lain atau buka hati pada pria lainnya pindah aja ke chapter 9. Nggak usah apa, udah gini aja dulu. Isi chapter di itu saya nyesuaiin sama alurnya gitu. Kenapa saya alurin gini? Karena ketika dia nyari kesibukan, dia bahagia dengan dirinya, dia baru bisa kembali ke anaknya, dia baru bisa ngomongin mantannya, kayak gitu. Kalau saya mikirnya gitu. Baru dia rahasia untuk memecahkan pola hubungan yang gagal. Kan ini, jadi gini, ini orientasinya diri dulu, baru orientasi keluarga, baru dia mau memperbaiki di masalah hubungan atau enggak gitu. Gitu kan? Betul. Iya. Soalnya itu juga yang aku amati ya, itu sering itu banyak orang bilang, belum siap, masih trauma gitu kan. Sendirian aja lebih enak gitu ya, bebas gitu kan. Jadi ya gitu deh, gitu. Jadi untuk menerima orang, baik itu pria atau wanita baru itu, ada step yang harus dilewati ternyata, pengamatanku ya. Oke. Jadi setelah mengembangkan rencana di chapter 6, nomor 7 dukung anak. Udah kayak gitu. Udah. Oke, chapter 8 berdampingan dengan damai. Oke. Baru rahasia untuk memecahkan hubungan yang gagal. 9 rahasia memecahkan pola hubungan. Nomor 10 gunakan layanan profesional. Ya, udah. Ya. Jadi marketing kita sebenarnya paling banyak di nomor 10 ya. Di chapter 10 itu paling banyak marketing. Tapi sebenarnya di 1 sampai 9 itu juga ada spiritnya marketing gitu ya. Jadi maksudnya yang dimaksud dari chapter 1 sampai 9 spiritnya marketing, lah yang Anda lagi lakukan itu kan juga mendapatkan advice profesional. Karena tanpa ada advice profesional, kamu nggak akan bisa baca buku ini, something like that gitu. Tuh. Jadi, di chapter 10 itu benar-benar lebih frontal gitu ya, layanan profesional. Sebenarnya sih nggak harus di Satukan Cinta atau di Miluf atau di Lovia, tapi itu juga secara tidak langsung mempromosikan layanan profesional yang ada gitu. Jadi kalau mereka mau datang psikolog yang lain pun juga nggak apa-apa, tapi jelas-jelas yang memproduksi buku ini memang Miluf. Gitu. Dan kita share secara free. Kenapa free? Kalau misalnya buku itu dalam bentuk PDF, terus PDF-nya sama dia langsung di-share ke orang lain karena itu bagus atau apa, ya asik kan. Gitu. Jadi brandingnya jadi lebih kuat dari situ. Gitu. Oke. Ada lagi, Pak? Saya belum sholat zuhur. Oke. Sebenarnya masih banyak. Yaudah. Oke, kita stop dulu. Tapi aku masih butuh feedback itu ya, logo. Makanya sekarang aja logo. Sekarang aja Pak logo. Boleh. Silakan. Logo itu saya lihat ini kan berarti bukan Solufas ya Pak ya, tentang Talentiva beda lagi ya. Karena kalau misalkan Solufas itu saya agak kurang cocok. Saya mau nanya, kenapa lebah? Kenapa lebah? Oke. Sebenarnya kemarin juga ada semut atau yang lain. Nah, kalau lebah itu karena lebah itu menghasilkan madu. Oke. Lebah kenapa? Ya, semoga ini bisa diterima ya. Lebah itu kan menghasilkan madu. Lebah menghasilkan madu, dia manis. Lebah itu juga pekerja keras, dia bisa bekerja dalam teamwork. Nah, Talentiva itu
pelatihan profesional gitu ya, pelatihan profesional bagi mereka yang entah dia udah kuliah atau belum, tapi biar dia siap kerja, kayak gitu. Dia siap kerja, kita kerjasama dengan perusahaan-perusahaan juga untuk menyalurkan itu, kayak gitu. Oke, kalau kayak gitu, kalau bisa sih badannya itu bisa berbentuk T nggak, Pak? Ini kan bentuknya Badannya kayak S ya. berbentuk T. Oke. Bisa nggak si Masih badan berbentuk. ini yang Bapak tahu kan bagian ini nih, Bapak. Bagian ini nih. Ini sebenarnya bisa dibentukin T gitu. Jadi kalau si lebahnya agak bentuk T, jadi si lebahnya itu nggak sama kayak lebah pasaran yang ada di. Soalnya saya jadi ingat lebah ini tuh ingat lebah yang kalau kita mau link ke web gini, Pak, ada web apa sih, pokoknya web yang kalau ngelink ke web, Bapak tahu nggak? Yang ngelink ke web itu bentuk T-nya atau lebah ininya? Enggak, jadi lembang lebah ini tuh mirip kayak web. Ada satu web yang kalau saya mau nge-lab tuh kayak ID link, bit.link gini, bit.ly itu gambarnya tuh lebah gitu, Pak. Kalau Bapak enggak. Oke, bentuknya lebah dan itu bagus atau jelek yang Bitly? Maksudnya takutnya sama gitu, takutnya sama kayak lebah ini gitu. Jadi kalau misalkan biar beda, selebah ini beda, ininya jadi T gitu, Pak. Jadi maksudnya ini kan berbentuk S ya. Ini kan kayak S kan? Nih. Ini kan kayak S. Kayak S, tapi itu sebenarnya kilat sih. Itu ya kayak kilat. Nah, tapi kalau bisa si kilatnya itu lebih ke T gimana? Seharusnya kreatif sih. Ada kok kilatnya kayak T gitu. Kilat kayak T. Aduh, kayak gimana ya? Aku aja belum kebayang kilat yang kayak T. Kilat bukannya pasti kayak S ya? Kilat kayak T gimana? Atau bikin tubuhnya itu jadi kayak T, kayak kamu bisa gambar nggak? Kamu bisa gambar nggak? Coba. Kamu bisa gambar nggak di situ di HP atau dimanapun? Kilat yang kayak T itu kayak apa sih? Minimal secara kasarannya aja. Saya coba. Dapat kita yang paling cepat, tapi isinya padat. 8 jadi saya bilang. Bener nggak? Nggak perlu berat. Nggak cepat loh. 2 jam ini. Cepat. Oh, ini 2 jam gitu? Oh, saya ngerasanya cepet ya? Oke, udah bagus lah. Bagus lah kalau gitu. Udah kayak kemarin lama. Lama banget kemarin. Oke, terima kasih. Ih, nggak 2 jam, Bapak. Sejam. Karena kita mulainya 1:30. Dan sekarang? 2:30. 2:30. Oh iya, 2:30. Bukan 1:30, berarti 1 jam. 1 jam setengah. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian. Mudah-mudahan ratingnya berapa ini? 8. Oke. Dari saya. Dari Bapak tahu berapa? Ya, dari aku 7 karena tetap lebih lama dari 1,5 jam. Oke. Tapi alhamdulillah lah kalau kamu merasa cepat. Ya, soalnya ini saya masih bisa sempat sholat zuhur dulu karena kemarin mah saya harus sholat zuhur dulu baru rapat. Sekarang saya bisa sholat zuhur dulu. Oke. Dan selamat bergabung buat tim legal staff nanti yang itu, dan selamat bergabung juga buat nanti tim. Insya Allah minggu depan nanti kita meeting bertiga, setidaknya untuk ngebahas legalnya doang. Oke. Yuk, see you. Bye. Live ya.